Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan kisah Qin Mu di surga celestial di mana dia terbunuh oleh Da Hong. Wei Suifeng saudara seniornya berusaha menghidupkannya kembali. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Di surga Han Surgawi, di kediaman celestial Ling yang mulia, Qin Mu meletakkan gambar-gambar itu dan menutup matanya. Adegan pertempuran Great Point sudah terlintas di benaknya. Setiap langkah yang mulia Yun jelas tercermin dalam benaknya, gambar demi gambar. Kaisar Agung menghancurkan tanah Great Point yang dibangun dari kesadaran. Kematian tuan-tuan penciptaan yang tak terhitung jumlahnya dan serangan kesadaran yang runtuh. Bahkan para pemimpin ahli penciptaan ketika mereka menggoda musuh untuk menjelajah lebih dalam, akhirnya memikatnya ke dalam perangkap. Ada dekonstruksi celestial yang mulia Ling tentang meterai Kaisar Agung dan altar pengorbanan, dan pekerjaan batin dari penyergapan celestial yang mulia Yun dan perangkap celestial yang mulia Ling di alam kesadaran tertinggi. Meskipun dia tidak secara pribadi menyaksikan semua ini, dia bisa menyimpulkan rincian pertempuran berdasarkan gambar celestial Venerable Ling. Setelah beberapa waktu, Qin Mu membuka matanya. Tatapannya berkedip ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Yan Long Fi, mari kita tunggu di luar surga Han Surgawi, di atas sungai surgawi." Yan sangat ingin tahu, siapa yang kita tunggu? Apakah yang mulia Yun dan yang lainnya? Tidak. Ada cahaya di mata Qin Mu saat dia berkata, "Kami sedang menunggu Da Hong." Jika kaisar besar sudah mati, Da Hong pasti akan datang menuduh dengan kebencian, ingin menghancurkan surga Han Surgawi. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, "Di kutub barat Dewa Barat, Harimau Putih, saya menghentikan Hong, mencegahnya dari melukai Dewa Barat lebih jauh. Bahkan ketika dia tidak punya alasan untuk menyakiti Dewa Barat, dia meminta saya untuk sertifikat utang, mengatakan saya berutang budi padanya. Dia tidak akan membiarkan siapapun lolos dengan apapun. Yang mulia Yun membunuh tubuh jasmaninya dan menjebak kesadarannya, jadi dia pasti akan datang untuk membalas dendam." Yan dan Naga Kilin terkejut dan buru-buru mengikutinya keluar surga Han Surgawi. Naga Kilin kemudian mengencangkan kereta. Qin Mu duduk di belakang tirai mutiara di dalam kereta harta karun. Dia menenangkan diri dan menghasilkan pelet pedang. Dengan gerakan lembut, pelet pedang mulai beredar, berubah menjadi pedang ilahi yang duduk secara horizontal di atas lututnya. 6 naga surgawi menarik kereta harta karun berhenti di atas sungai surgawi di depan surga Han Surgawi. Qin Mu, dengan pedangnya berlutut, menutup matanya dan menunggu dengan tenang. Rencana yang mulia Yun untuk membunuh Grand Emperor di Great Point jelas dipahami oleh Qin Mu. Namun, surga Han Surgawi bukan tanah Point besar. Oleh karena itu, Qin Mu tidak dapat meniru rencana yang mulia Yun di sana. Hanya metode yang mulia Ling untuk memecahkan meterai Kaisar Agung dan altar pengorbanan yang berguna baginya. Namun, Da Hong sangat kuat. Selama pertempuran dengan Kaisar Langit di Istana Leluhur, ia telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang mengerikan. Qin Mu sangat menyadari bahwa kemampuannya sendiri jauh lebih rendah. Qin Mu tidak yakin bahwa ia akan mampu memecahkan kesadaran agung-agung tertinggi dan alam kesadaran tertinggi dengan metode Celestial Venerable Ling. Air sungai langit mengalir dari barat ke timur, mengalir ke langit, megah dan tak berujung. Kereta naga ditempatkan di luar surga Han Surgawi. Meskipun sungai mengalir deras di bawah, kereta harta karun itu tetap tidak bergerak. Matahari turun di barat ketika lentera yang tergantung di depan kereta harta menyala. Ketika matahari terbenam, matahari terbit lagi dari laut timur. Itu berlangsung seperti itu selama beberapa hari. Selama itu, bahkan ada hujan lebat. Ada kekeringan di alam primordial, dan orang-orang dari suku menawarkan 3 pasang anak laki-laki dan perempuan kepada dewa kuno Rainbringer sebagai korban. Rainbringer memakan anak-anak dan memproyeksikan hujan ke alam primordial. Karena pengorbanannya terlalu sedikit, hanya lapisan tipis hujan yang turun. Dia kemudian mengingatkan orang-orang dengan suara gemuruhnya, bahwa jika mereka menginginkan lebih banyak hujan, mereka harus mengorbankan lebih banyak anak. Setelah hujan dari Rainbringer, terjadi kekeringan lagi. Tidak ada tanaman untuk ribuan mil, hanya bumi kering merah. Ada banyak praktisi seni ilahi yang buru-buru terbang melewati kereta harta karun ketika mereka bergegas ke surga Han Surgawi, meminta para dewa di surga surgawi untuk menekan kekeringan. Qin Mu terus diam. Yan menunggu sampai dia sedikit cemas. Kepalanya bergerak dan melihat penampakan Dewa Guntur dan Dewi Petir yang berlari di antara awan, menyambar petir dari tangan mereka. Suara guntur berguling dan bergemuruh ketika kilat melonjak di semua tempat. Mereka mencari pencuri yang menyelinap ke Suandu untuk mencuri api surgawi. Kehidupan sehari-hari di alam primordial sama seperti biasanya. Para dewa kuno masih menduduki sebagian besar kehidupan manusia. Tentu saja, ini akan sangat jarang terjadi pada generasi selanjutnya. Yan melihat sekeliling, dan tiba-tiba, dia mendengar suara ratapan datang dari kejauhan, berteriak keras, "Da Hong, Da Hong." Jantung Yan melonjak, sementara naga Kilin segera berdiri. Otot dan tulang naga keenam tiba-tiba lemas,
dan mereka hampir lumpuh di sungai. Di kejauhan, seekor burung raksasa melayang ke arah mereka. Mereka melihat bulu hijau emas menutupi langit seperti awan suram besar terbang menuju surga Han surgawi surga. Burung raksasa itu tampak lebih besar dan lebih besar ketika semakin dekat. Dengan sayapnya yang terbentang lebar, sepertinya itu benar-benar bisa menutupi surga Han surgawi surga. Kanopi kereta maga tiba-tiba terbang dan berulang kali berputar-putar di langit. Penutup payungnya naik lebih tinggi dan lebih tinggi ketika jari-jari kanopi melonjak dan bergabung dengan langit, berubah menjadi 49 Heaven Li Dao, yang menutupi seluruh surga surgawi surgawi surga. Qin Mu duduk di gerbong dan berkata dengan suara serius. Da Hong, sudah lama, mengapa kamu tidak datang untuk rapat? Setelah mendengar suaranya, burung raksasa emas-emas menyapu pandangannya ke arah mereka, matanya bersinar terang. Kesadaran yang luas dan agung menyembur, membanjiri langit dan bumi. Itulah kesadaran Da Hong. Dia tidak menggunakan alam kesadaran tertinggi. Untuk berurusan dengan manusia kecil seperti Qin Mu, tidak perlu baginya untuk menggunakan keterampilan pamungkas semacam ini. Qin Mu memegang pedangnya tetapi tetap tidak bergerak. Dia memobilisasi Overlord Body Tree Elixir Teknik saat kesadarannya segera berubah menjadi Great Overarching Heaven yang meliputi kereta naga. Kesadaran mereka bertabrakan satu sama lain, dan air sungai celestial di bawah jatuh dan melonjak, meninggalkan radius 1000 kaki di sekitar kereta naga sebagai satu-satunya daerah aman. Sebuah bola raksasa terbentuk dengan kereta naga di pusatnya. Di luar bola, ombak melonjak dan jatuh. Di dalam bola, itu tenang dan sunyi. Qin Mu menahan napas dengan penuh perhatian. Meskipun wilayahnya tidak tinggi, kesadarannya benar-benar kuat. Karena Da Hong tidak menyerang dengan sekuat tenaga dan hanya menggunakan kesadarannya untuk menyerang, ia masih memiliki kemampuan untuk melawannya. Kesadaran keduanya bertabrakan. Lalu, tiba-tiba, Qin Mu mengubah taktiknya dan memobilisasi ranah harta karun Dewa Embrio. Embrio roh menyatu dengan Dao, menggabungkan Yin dan Yang ke dalam Taiji. Dia kemudian membuka langit dan bumi, memanggil bumi, air, angin, dan api. Bintang-bintang muncul di langit, dan Adipati Surga, penguasa bumi, dan semua dewa lainnya masing-masing memiliki fungsi dan posisi masing-masing. Mereka duduk di istana surgawi masing-masing ketika mereka bangkit di udara. Ranahnya memancarkan riak, dengan paksa menghancurkan kesadaran Da Hong. Air yang bergolak dari sungai celestial tiba-tiba surut, dan ombak setinggi 100 kaki yang dilanda kesadaran Da Hong jatuh dengan deru. Saat itu tenang dan sunyi. Seketika bahwa seni ilahi keduanya berbenturan, Da Hong terbang ke depan, cakarnya menjangkau kanopi. Kanopi disempurnakan oleh langit surgawi 700.000 tahun kemudian sebagai bagian dari kereta untuk Celestial Venerable. Kereta harta itu sendiri adalah harta yang eksotis yang terdiri dari berbagai harta, dan tanda-tanda yang tergambar di atasnya milik dewa-dewa kuno seperti Duk Surga, Hitungan Bumi, dan Keempat Dewa. Untuk menghancurkan aliansi antara Qin Mu dan dewa-dewa kuno, 10 yang mulia langit surgawi memberinya kereta harta. Qin Mu mengangkat kanopi, mengubahnya menjadi Adipati Surga. Ketika Da Hong mengulurkan tangan untuk kanopi, ranah Qin Mu diperluas dengan desahan lembut, meliputi surga Han surgawi surga. Di dalam wilayahnya, langit memantulkan citranya, dan seorang Adipati Surga dengan wajah Qin Mu naik ke udara, bergabung dengan Heaven Li Dao kanopi dan secara paksa memblokir serangan Da Hong. Cakar burung raksasa hijau emas bertabrakan dengan kanopi. Adipati Surga di bawah kanopi tidak dapat menahan serangan dan hancur berkeping-keping. Di surga Han surgawi surga, para dewa umat manusia dan ras-ras post-celestial lainnya bereaksi. Gelombang pasukan dewa muncul, menyerang burung raksasa. Kesadaran Qin Mu berdesir dan meraung, "Saya yang mulia Mu. Semua murid, dengarkan perintah saya, gerakan kanopi bersama atas perintah saya." Ada ratusan ribu dewa di surga Han surgawi surga. Setelah mendengar kata-kata Qin Mu, roh primordial mereka dengan cepat muncul ketika mereka menggunakan ki vital mereka untuk memobilisasi kekuatan kanopi. Di langit, kanopi menutupi langit surgawi, menjadi lebih cerah ketika surga Han surga surgawi dimeteraikan dengan 49 surgawi Dao. Burung hijau emas raksasa menerkam dan menyerang beberapa kali berturut-turut, gagal mematahkan kanopi. Tiba-tiba, itu menarik bulu-bulu hijau yang menutupi langit. Sudut-sudut mata Qin Mu berkedut saat Da Hong menghampirinya. "Yang mulia Mu, apakah Anda benar-benar harus menghentikan saya?" Mata Qin Mu melompat 2 kali dengan keras, dan keringat dingin menutupi tangannya. Dia melihat pertempuran antara Da Hong dan reinkarnasi Kaisar Langit Kuno, Gehu Xiao. Mereka tangguh. Meskipun Da Hong bukan lawan Gehu Xiao, dia masih kuat. Bisakah dia benar-benar berurusan dengannya? Meskipun Qin Mu memahami bagaimana Yang Mulia Ling memecahkan ranah kesadaran tertinggi Kaisar Besar, dia tidak percaya diri. Kesenjangan itu terlalu besar. Lengan baju Da Hong berkibar saat ia memasuki kereta dengan tatapannya pada Qin Mu. "Beraninya kau muncul di sini, Grand Emperor. Anda tahu bahwa musuh Anda ada di mana-mana, bukan? Ada Adipati Surga yang mengawasi alam primordial dari atas,
matahari agung berdaulat memantau langit, dan ibu bumi mengendalikan alam primordial dari bawah. Ada juga Raja Ilahi Gong Yun yang mencari Anda. Qin Mu menghela napas gemetar dan berkata, Anda baru saja mengekspos kesadaran Anda seni ilahi. Anda tidak dapat bersembunyi dari mereka. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi setelah aku ketinggalan. Namun, Anda tetap menyelesaikan skor Anda. Sungguh tidak bijaksana. Da Hong dengan jelas berkata tanpa ekspresi, aku tahu, tapi aku harus membayar pertikaian darah dengan lebih banyak darah. Anda memblokir saya, dan saya akan membunuhmu. Tidak akan lama bagi saya. Saya akan pergi setelah saya selesai. Bahkan Adipati Surga dan Ibu Pertiwi tidak akan dapat menemukan saya. Seorang penguasa San yang luar biasa tidak akan bisa melakukan keduanya. Mata Qin Mu berkontraksi saat dia dengan dingin berkata, kamu pikir kamu bisa melakukannya dalam waktu singkat? Sudah 100.000 tahun sejak kita terakhir bertemu, kan? Saya 100 kali lebih kuat dari itu. Saya sudah berada di ranah tahta kaisar. Bagaimana menurutmu aku bisa memblokir pukulanmu dengan klon Great Dao milikku sendiri? Murid Da Hong berkontraksi saat dia menjawab, tidak mungkin. Kan? Qin Mu melanjutkan, apa yang Anda pikirkan tentang pencapaian kesadaran saya? Ekspresi Da Hong berubah dengan keras. Qin Mu dengan jelas berkata, Anda tidak bisa mendapatkan manfaat apapun di sini. Aku tidak akan menyusahkanmu karena kau adalah Kaisar Agung. Pergi sekarang. Da Hong tiba-tiba tertawa. Jadi bagaimana jika Anda berada di alam Kaisar Tahta? Anda mungkin masih tidak tahu seni ilahi saya. Aku akan membiarkanmu melihat seni pamungkas purba nyata. Kesadarannya meledak dan menjadi ranah kesadaran tertinggi dalam sekejap. Dalam sekejap, kerajaan berkembang, dan dia memiliki tombak besar di tangannya. Pada saat yang sama, semuanya berhenti di dunia ini, seolah waktu telah berhenti. Satu-satunya hal yang bisa bergerak adalah Da Hong. Baik itu Yan Er, Kilin Naga, atau 6 naga surgawi, gerakan apapun, bahkan darah, berhenti pada saat itu. Sungai Celestial berhenti di dunia. Saat dia menggunakan ranah, Qin Mu akhirnya merasa lega. Dia berbohong tentang kerajaannya untuk memaksa Da Hong menggunakan dunia kesadaran tertinggi. Jika dia tidak memaksanya keluar, Qin Mu tidak akan dapat memblokir bahkan satu hit dari Da Hong. Dia mungkin akan terbunuh dalam satu pukulan. Selama dia menggunakan kerajaan, dia memiliki garis hidup ekstra. Ketika ranah meledak, Qin Mu segera menggunakan cara untuk memecahkannya bahwa ia memahami dari catatan Celestial Venerable Ling. Cara Celestial Venerable Ling memecahkannya adalah melalui jalur penciptaan. Itu adalah dasar dari substansi yang tidak berubah. Qin Mu sudah tahu banyak tentang hal itu, jadi mudah baginya untuk memahami cara untuk menghancurkan ranah kesadaran tertinggi Da Hong. Cahaya pedangnya diaktifkan di dunia. Pada saat itu melintas, dan rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari ujung pedang dan memenuhi kerajaan. Da Hong langsung merasakan wilayahnya sendiri membeku dan terbalik. Pikirannya meledak. Dia secara alami berhati-hati. Ketika tubuh Kaisar Agung pergi ke Poid Besar untuk memusnahkan para master penciptaan di sana, ia meminta tubuh yang dipinjam ini menjaga pintu masuknya. Ketika ia mati dan kesadarannya terperangkap, ia menjadi geram. Namun, dia tahu bahwa dia bukan lawan Yun, Yu, atau Ling, jadi dia terbang ke surgahan surgawi dengan marah untuk melampiaskan kemarahannya dengan memusnahkannya. Apa yang tidak dia harapkan adalah bagaimana Qin Mu menjaga tempat itu dan bagaimana dia memaksanya untuk menggunakan ranah yang membuatnya terperangkap. Seberapa mirip momen itu dengan momen di Great Void? Namun, dia sudah menderita kerugian. Sebelum alam kesadaran sepenuhnya beku dan terbalik, dia masih punya kesempatan. Bahkan jika budidayanya terbatas maka, selama dia bisa membunuh Qin Mu sebelum dia menyelesaikan seni ilahi yang dia butuhkan untuk menghancurkan dunia, dia bisa menghentikan dunia dari pembalikan. Keduanya berteriak pada saat bersamaan. Di kereta, cahaya terang yang luar biasa meledak seperti bola cahaya raksasa, berkembang keluar dengan kecepatan gila. Air sungai surga dipaksa keluar olehnya, dan itu membentuk bola air raksasa yang menyembur keluar. Getaran mengerikan meledak, dan lampu pedang berlari cepat di bola cahaya. Mereka saling silang, dan samar-samar orang bisa melihat surga. Tombak besar lain menjadi urat nadi saat ia naik untuk mematahkan surga. Mata ketiga Qin Mu terbuka. Telur Taichu, klakson penguasa bumi, dan Grand Primordium Origin Stone semuanya diaktifkan pada saat yang sama. Mereka menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan yang menghadap tombak kaisar besar. Ribuan dao meledak di mata dewanya, mengirimkan suara dao dibacakan oleh ribuan dewa secara bersamaan. Gemuruh lain yang bahkan lebih menakutkan datang. Itu mengejar bola cahaya pertama dengan cepat karena ia menyapu dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Akhirnya, cahaya menghilang, dan sekitar 500 mil hamparan sungai surgawi hilang. Kereta harta karun naga langit jatuh dari langit. Pada saat yang sama, seekor burung hijau terbang dan mengembang. Itu berputar dengan gila-gilaan di udara sebelum tiba-tiba bergegas ke langit dan menghilang. Ketika awan yang tak terhitung jumlahnya di langit menghilang, seseorang tidak bisa lagi melihat burung itu. Di kereta,
Qin Mu jatuh ke lantai, dadanya meledak terbuka, dan anggota tubuhnya meledak di mana-mana. Ketika Yaner bergegas ke gerbong, dia melihat anggota tubuh Qin Mu yang tersebar. Yang tersisa hanyalah kepalanya, yang terguling di lantai. Kepala itu menatap ketika itu berhenti di kaki Yaner. Menguasai. Yaner jatuh ke tanah dan mengulurkan tangannya yang gemetar untuk menutup mata Qin Mu. Jangan main-main, Yaner. Qin Mu meludahkan darah, yang menutupi tangannya. Dia hampir tidak menggunakan kesadarannya dan berkata, matikan lentera dan kembalikan kami ke kapal hantu. Kakak bisa menyelamatkan saya. Yaner terkejut, dan dia buru-buru membuang kepalanya. Dia bergegas keluar dari kereta untuk menangani lentera, tetapi dia tertegun. Lentera yang ditempa oleh Wei Suifeng dihancurkan oleh getaran keras. Itu juga siang hari, bukan malam hari, jadi gerbong belum kembali ke kapal. Keringat dingin keluar dari dahi Yaner saat dia berteriak, pergilah ke Youdu. Fatih Dragon, pergi ke Youdu. Saat itulah naga Kilin merasakan bahaya, dan dia segera menggunakan kitab suci pemeliharaan naganya. Naga surgawi datang kepadanya dan akhirnya memblokir dampak seni ilahi yang datang dari kereta. Dia juga terluka parah. Naga Kilin mendengarnya dan segera membubarkan tulisan suci sebelum mencaci maki. Naga menyeret kereta yang rusak maju dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, sebuah getaran datang dari depan kereta. Saat itulah kereta memasuki Youdu. Pada saat masuk, itu menghilang lagi, dan mereka muncul di kapal hantu di saat berikutnya. Yaner bergegas keluar dan berkata, Kaisar Awan tak berujung, silakan datang dan bantu. Ekspresi Wei Suifeng serius saat berada di kapal hantu. Dia memeriksa kerusakan pada kepala Qin Mu sebelum segera mengetuk kepalanya dengan jari-jarinya secara berurutan. Dia mencoba menggunakan 7 Writings of Creation dari Great Educational Heavenly Scripture untuk menyegel embrio jiwa dan roh Qin Mu untuk mencegah jiwanya pergi. Segera, tubuhnya menjadi bayangan kecil dan memasuki roh embrio surgawi Dewa Mu Qin di alisnya dengan suara mendesing. The Great Educational Heavenly Scripture adalah teknik yang ia dapatkan dari tulisan suci Saint Woodcutter. Teknik yang dipupuk oleh para santa suci adalah teknik yang dia turunkan. Tubuh menjadi bayangan hitam disebut teknik ilusi fantom. Selain itu, ada juga teknik mirror resemblance yang memungkinkan tubuh seseorang menjadi seperti cermin. Wei Suifeng datang ke spiritual embrio Divine Treasure Qin Mu dan melihat sekeliling. Dia kaget. Harta karun embrio Dewa Qin Mu sangat berbeda dari milik semua orang. Itu luas, seperti alam semesta prasejarah. Tidak heran dia begitu kuat. Dia memeriksanya dan melihat spiritual embrio Divine Treasure Qin Mu runtuh. Meteorologi dalam kekacauan, dan geografi di dalamnya terbalik. Semuanya runtuh. Yin dan Yang, 4 simbol, 5 elemen, dan 7 bintang semuanya dalam kekacauan. Teknik Celestial Deeper. Wei Suifeng dengan lembut berteriak dan mengorbankan istananya sendiri untuk menghentikan atribut dalam kekacauan dan memadamkan geografi. Dia melambaikan tangan, dan meteorologinya tidak lagi kacau ketika bintang-bintang kembali ke tempat mereka. Dia segera membagi Yin dan Yang dan menyelesaikan 5 elemen untuk akhirnya mendapatkan cedera Qin Mu berhenti memburuk. Tiba-tiba, dia melihat pohon raksasa di spiritual embrio Divine Treasure Qin Mu. Itu adalah cedera yang ditinggalkan oleh tombak raksasa yang menembus. Seberapa kuat? Wei Suifeng terkejut. Dia hanya merasa lega setelah menyapu art divine yang mendasarinya pada cedera tombak. Embrio dan jiwa Qin Mu hancur berkeping-keping. Istana celestial semuanya hancur, dan embrio roh dan jiwanya nyaris tidak selamat. Wei Suifeng mengerutkan kening. Cedera seperti itu bukanlah hal yang bisa dia sembuhkan. Kesadaran Qin Mu goyah. Itu lemah seperti secari kain. Kakak, ada botol giok di leher Dragon V. Ada cairan primordial di dalam. Wei Suifeng segera terbang keluar dari harta ilahi dan mengambil botol dunia labu dari leher naga Kilin. Dia masuk dan mengeluarkan beberapa cairan primordial yang dia masukkan ke dalam kuali emas raksasa yang dia masukkan ke kepala Qin Mu. Sepertinya Great Master Wei memasukkan terlalu banyak cairan primordial. Naga Kilin memandangi cairan purba di dalam kuali dan berpikir, dia mungkin tidak tahu bahwa itu digunakan untuk menyirami Ibu Pertiwi. Seharusnya tidak apa-apa memasukkan begitu banyak, kan? Leher Qin Mu mulai menyerapnya, dan itu seperti harta karun dewa embrionya memulai kembali gerakan penciptaan ketika bintang-bintang yang rusak pulih. Diagram Taiji yang rusak juga meregenerasi dirinya dengan cepat. Siang dan malam mulai bekerja lagi saat gunung yang rusak naik kembali. Kabut dan hujan turun saat penampakan dewa kuno dihidupkan kembali. Embrio dan jiwa Qin Mu dengan cepat pulih seperti dagingnya. Wei Suifeng memegang botol dunia labu dan siap untuk menambahkan cairan primordial ke dalam kuali setiap saat. Dia melihat jumlahnya berkurang, dan setiap kali melakukannya, dia menambahkan lebih banyak. Dia masih merasa itu tidak cukup, jadi dia mencubit mulut Qin Mu dan menambahkan lebih banyak cairan primordial ke perutnya. Naga Kilin terkejut, dan dia buru-buru mengingatkannya, Tuan Kultus Besar, kita tidak bisa menggunakan terlalu banyak cairan primordial. Seseorang bisa mati karenanya.
Itu adalah harta yang digunakan untuk menyirami pohon primordial. Wei Suifeng memukulkan kepalanya untuk mengingatkannya, mengatakan, apakah Anda Master Kultus, atau apakah saya? Saya telah hidup lebih lama dari Anda. Garam yang saya makan lebih dari nasi yang Anda makan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Sebelum dia selesai, dia melihat tubuh Qin Mu tumbuh, dan segera, itu jauh lebih besar darinya. Wei Suifeng terkejut, dan naga kilin berkata, Tuan Kultus besar, garam yang Anda makan mungkin tidak lebih dari nasi yang saya makan, karena beras saya adalah pil semangat. Wei Suifeng memukul kepalanya lagi dan menatap Qin Mu dengan gugup. Kuali itu besar, tapi itu tidak cukup besar untuk menahan tubuh Qin Mu. Saudara muda. Keringat dingin keluar dari dahi Wei Suifeng ketika dia berteriak, tubuh jasmani baru Anda lebih buruk daripada yang lama. Anda harus menggilingnya. Cepat gunakan teknik Anda untuk mencegah tubuh Anda menjadi besar tapi lemah. Qin Mu grogi. Dia membuka matanya untuk menatapnya sebelum menutupnya lagi. Wei Suifeng mengerutkan kening saat dia berjalan di sekitar kuali, berkata, tidak ada kerusakan pada tubuh jasmaninya. Cedera pada harta karun Dewa Embrionya dan Istana Surgawi juga telah sembuh, jadi mengapa dia tidak bangun? Sementara dia berpikir, kepala Qin Mu mengembang beberapa kaki lagi. Seolah-olah dia adalah master muda penciptaan. Wei Suifeng segera mengeluarkan cairan primordial tambahan dari kuali, meskipun dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang cairan yang dipompa ke perut Qin Mu. Selain itu, luka Qin Mu terlalu aneh baginya untuk secara akurat tahu di mana itu. Siapa yang dia lawan untuk menerima luka berat seperti itu? Wei Suifeng bertanya dengan tergesa-gesa. Naga kilin berkata, Da Hong, kemungkinan tubuh yang dipinjam dari Kaisar Agung. Itu haruslah yang mulia Hong dari generasi selanjutnya. Kaisar besar. Jadi, cedera yang paling parah adalah kesadarannya. Aku tidak kuat dalam hal itu, jadi aku tidak bisa menyembuhkannya. Wei Suifeng mencoba menggunakan kesadarannya untuk menyentuh Qin Mu. Setelah kontak, Wei Suifeng segera menyadari bahwa kesadaran Qin Mu dalam keadaan kacau, dan dia segera bertanya, saudaraku, bagaimana cara menyembuhkan luka pada kesadaran? Qin Mu nyaris tidak sadar ketika dia berkata, temukan Raja Ilahi Gong Yun. Dia berutang budi padaku. Setelah dia selesai, pohon harta darah naga terbang keluar dari alisnya, dan mendarat di samping kuali. Cabang-cabangnya terbang kemana-mana, dan suara dao yang merdu datang darinya. Wei Suifeng merasa lega melihat pemandangan itu. Kesadaran Qin Mu yang tersisa terbang keluar dan dimasukkan ke pohon. Dia menggunakan ritme daonya untuk membuat dirinya sadar. Qin Mu di kuali berhenti berkembang juga. Lingkaran cahaya di sekelilingnya mengorbitnya. Ada sekitar 2000 lingkaran cahaya, dan masing-masing dari mereka memiliki penampakan dewa kuno. Mereka tinggal di sekitar tubuh jasmani Qin Mu, dan mereka memurnikan cairan primordial dalam bersama. Wei Suifeng melihatnya dan kagum. Pohon harta darah naga yang dicuri Qin Mu dari Kaisar Surgawi memungkinkannya mempertahankan sedikit kesadarannya. Di mana kita dapat menemukan Raja Ilahi Gong Yun? Wei Suifeng bertanya. Ki vitalnya terbang keluar dan mengangkat Qin Mu dari kuali sebelum menempatkannya di bawah pohon. Dia tidak mengenakan apa-apa karena pakaiannya dihancurkan oleh Da Hong. Wei Suifeng melepas jubahnya, dan naga kilin memberikannya kepada Qin Mu untuk dia pakai. Qin Mu duduk di sana tanpa bergerak sambil terus menggunakan teknik Overlord Body Tree Elixir untuk melindungi tubuh jasmaninya. Gelombang kesadarannya datang dari pohon. 600.000 tahun yang lalu, ada perpecahan di surgawi-surgawi Nagahan. Raja Ilahi Gong Yun mungkin tidak akan melewatkan acara sebesar ini. Yan Er bertanya, mengapa kita tidak bisa kembali ke saat Ah Chou menyerang langit surgawi? Raja Ilahi Gong Yun mengikat Da Hong saat itu. Akan mudah menemukannya. Wei Suifeng menggelengkan kepalanya dan menggunakan kapal hantu. Kabut mengelilingi kapal ketika dia berkata, kalian juga akan ada di sana. Dua kelompok Anda tidak dapat ada secara bersamaan kecuali satu kelompok menghilang. Anda tidak dapat kembali ke sana. Dia akan menempatkan Qin Mu dan pohon di kereta ketika sinar cahaya bergetar. Sebuah kanopi raksasa muncul di kereta. Itu kanopi yang melindungi surga Han Surgawi sampai malam hari. Setelah itu kembali ke kapal hantu. Ini bertahan dalam pertempuran antara Qin Mu dan Da Hong. Kanopi itu jatuh, dan kereta itu runtuh dan hancur berantakan. Wei Suifeng mengerutkan kening saat dia melambaikan tangannya. Banyak runi dao besar membentuk lingkaran raksasa yang mengambil di pohon dan Qin Mu. Dia mengulurkan tangannya untuk bertepuk tangan dengan lembut, dan cincin itu mendarat di belakang kepala Yan Er. Itu seperti lingkaran cahaya yang dibentuk oleh berkat dewa kuno. Wei Suifeng memanggil Lin Xiao dan berkata, dapatkan aku lentera lagi. Tunggu, beberapa lentera. Kalau mereka rusak. Seekor naga betina berlari dengan 9 lentera di paruhnya. Wei Suifeng mengambil mereka, dan 6 naga surgawi, naga kilin, dan Yan Er masing-masing mengambil satu. Ada satu di pohon juga, dan dia memberitahu naga kilin, kami sudah menjadi zat yang tidak berubah dan tidak bisa meninggalkan kapal.
Saya tidak tahu apakah itu 600.000 tahun yang lalu di luar, atau apakah berbahaya di luar sana. Hati-hati. Dia memikirkannya dalam diam dan berkata, jika itu 600.000 tahun yang lalu, pergi dan melihat Putra Dewa Utara dan mencuri pagoda langit kaca untuk perlindungan diri. Wei Suifeng menyaksikan dengan cemas ketika naga kilin, Yan Er, dan yang lainnya meninggalkan kapal hantu. Di era ini, dia sudah menggunakan jepit rambut Celestial Venerable Ling untuk bertransmigrasi kembali ke era Dragon Han dan menjadi pemimpin pengawal hutan berbulu. Serangan terhadap Ratu Langit dan transmigrasi pengawal hutan berbulu terjadi kemudian. Era Dragon Han kemudian aneh. Arus bawah gelap meledak dan memicu pertempuran ganas yang mengejutkan. Pertempuran hidup dan mati dari reinkarnasi Kaisar Surgawi. Yang Mulia Yun Mulia, Yang Mulia Ling, Yang Mulia Hao, Yang Mulia Yu, dan Yang Mulia Huo memimpin para pakar lain untuk membunuh reinkarnasi Kaisar Surgawi dan, dengan Nyonya Yuanmu sebagai Jue Wuchen, ambil tubuh jasmaninya untuk mengakhiri pemerintahan para dewa kuno. Yang Mulia Hong Yang Mulia di surga, Dewa Kaisar Langshuan, Raja Dewa Leluhur, Yang Mulia surga, dan Yang Mulia yang dari generasi selanjutnya bangkit selama era ini, dan mereka secara bertahap mengambil alih aliansi surga. Itu adalah periode paling luas, epik, dan rumit dari era Dragon Han. Meskipun Wei Suifeng tidak sepenuhnya mengalami bagian sejarah ini, hanya mengalami paruh pertama, dia tidak bisa menahan diri ketika dia mengingat pengkhianatan yang terjadi selama periode itu. Naga Kilin, Yan Er, dan yang lainnya berjalan keluar dari kabut. Lingkaran kepala belakang Yan Er bergetar ketika dia bertanya, Fatih Dragon, apa yang dia maksud dengan itu? Naga Kilin berbicara dengan lembut. Great Master Sekte meminta kita untuk menjadi pasangan yang mencuri pagoda. Itu cukup andal untuk memastikan keamanan kita. Yan Er menatap dan tergagap, pasangan yang diingat Pangeran Yuming setiap hari adalah kita. Mungkin. Naga Kilin juga tidak yakin. Dia bergumam, Sekte Master Wei tidak bisa diandalkan. Dia kemungkinan tidak dapat mengirim kami ke 600.000 tahun yang lalu. Mungkin, orang lain yang mencurinya. Mereka keluar dari kabut, dan Naga Kilin menjadi pemuda yang kuat dengan kepala kilin dan lentera. Yan Er menjadi gadis gemuk yang juga memiliki lentera. Naga surgawi menjadi manusia dengan kepala naga yang memiliki lentera sendiri juga. Qin Mu duduk di lingkaran cahaya di belakang kepala Yan Er dan membuka matanya dengan kacau. Lentera di pohon harta darah naga di belakangnya bersinar. Pada saat itu, dia melihat bahwa pohon primordial lebih besar dari sebelumnya. Kanopinya hampir menutupi alam primordial, dan dedaunan yang tak terhitung menghalangi langit dan menutupi matahari, bulan, dan bintang. Qin Mu nyaris tidak membuka mata ketiga untuk melihat, dan dia melihat bahwa ada tau surgawi yang menutupi langit. Surga Duk menutupi langit. Pertempuran untuk membunuh Kaisar Langit telah dimulai. Sebuah revolusi besar diam-diam terjadi di alam primordial. Itu adalah hari reinkarnasi Kaisar Surgawi menikahi Jue Wuchen. Banyak tamu diundang pada hari yang ceria ini. Reinkarnasi Kaisar Surga adalah seorang pemuda tampan bernama Chu Xiao yang berasal dari keluarga yang bergengsi dan kaya raya. Chu Xiao selalu membantu yang membutuhkan. Dia memiliki kultivasi yang tinggi dan juga kuat. Reputasinya luar biasa di antara generasi muda alam primordial. Hubungannya dengan Jue Wuchen juga merupakan kisah yang menarik perhatian banyak orang di alam primordial. Chu Xiao memiliki tinggi badan di antara manusia juga. Dia punya banyak teman manusia dan setengah dewa. Jue Wuchen adalah keindahan nomor satu dari alam primordial. Dia memiliki banyak pengagum dan terkenal di seluruh. Bahkan Yang Mulia Yun Yang Mulia, yang monogami, memiliki beberapa pikiran terlarang. Itu hanya bahwa permaisuri surga Han Surgawi Surga adalah seorang wanita bersemangat yang dikabarkan telah mengalahkan Celestial Yun Yang Mulia sampai dia menyerah pada gagasan memiliki Jue Wuchen sebagai selir. Rumor juga mengatakan bahwa putra surga Yin mencoba merayu Jue Wuchen, tetapi ia dipukuli oleh Yang Mulia Hao, menyebabkan mereka jatuh. Namun, Yang Mulia Hao juga tidak mendapatkan cintanya. Rumor juga mengatakan bahwa Dewa Kaisar Langshuan dan Yang Mulia Hao juga bertarung, seperti air dan api. Mereka memiliki persahabatan yang mendalam, namun mereka berpisah karena dia. Karena itu, Kaisar-Kaisar Langshuan bertarung dengan Raja Dewa Leluhur atas Jue Wuchen. Rumor menyatakan bahwa Adipati Surga bereinkarnasi menjadi orang normal di batas bawah untuk memperjuangkannya. Hanya saja Raja Dewa Leluhur adalah putranya, dan memalukan bagi mereka untuk bertarung demi wanita yang sama, jadi dia berhenti. Fakta bahwa Chu Xiao bisa mendapatkan cintanya atas semua pahlawan itu mengesankan para dewa alam primordial. Karenanya, ceritanya menjadi legenda yang dikagumi. Pada hari di mana Chu Xiao dan Jue Wuchen menikah, saingan cinta seperti Kaisar Langit Yun, Yang Mulia Hao, dan Dewa Kaisar Langshuan menolak untuk menghadiri upacara secara pribadi karena bagaimana mereka bukan mempelai laki-laki. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengirim orang dengan hadiah. Namun demikian, Chu Xiao punya banyak teman, seperti Yang Mulia Yue dan Raja Dewa Leluhur, yang menghadiri upacara secara pribadi.
Pada hari itu, para tamu memenuhi aula, yang dipenuhi dengan keributan. Saat Chu Xiao dan Jue Wuchen hendak menikah, hal-hal aneh mulai terjadi. Ketika mereka melakukan ritual pernikahan, Jue Wuchen dengan lembut mengetuk bagian atas kepala Chu Xiao dengan telapak tangannya. Seni ilahi Ruins of N-nya menjadi jurang besar yang dikirim ke kepalanya. Kekasih kecil, kamu punya hari seperti itu juga. Jue Wuchen tertawa di sisi lain. Pada saat yang sama, para tamu yang tersenyum sebelum tiba-tiba bangkit dan menyerang Chu Xiao. Lampu pisau dan bayangan pedang langsung mengubah aula pernikahan menjadi adegan kematian yang penuh dengan kematian. Chu Xiao langsung menyadari bahwa dia telah ditipu. Meskipun ditipu oleh Jue Wuchen, dia masih reinkarnasi Kaisar Surgawi, dan roh primordialnya ada di dalam tubuh. Roh primordial ini hanya memiliki 2 jiwa, tetapi itu adalah yang paling kuat di dunia. Dia mengenakan jubah merah besar, dan dengan lengan bajunya, banyak tamu yang menyerangnya jatuh ke lengan bajunya. Dia mengguncang lengan bajunya, dan darah segar serta tulang yang patah keluar dari mereka. Ada begitu banyak darah sehingga membentuk sungai. Pada saat yang sama, Yang Mulia Yue dan Raja Dewa Leluhur mengapitnya. Celestial Yang Mulia Yue memegang bunga persik yang ditiupnya. Kelopak layu dan jatuh. Seketika, tubuh Chu Xiao berantakan seperti kelopak kata. Yang Mulia Yue. Chu Xiao berteriak ketika dia memaksa anggota tubuhnya kembali untuk menghubungkan mereka kembali ke tubuhnya. Namun, Raja Dewa Leluhur menutupi kepalanya dengan kubah besar yang memayungi. Generasi pertama dari Body of Paradise sangat hebat dalam pertempuran, karena mereka memiliki garis keturunan Adipati Surga. Di dalam kubah, 49 Tau Langit membatasi roh purba Kaisar Langit, berusaha untuk menjebaknya di dalam tubuh. Rambut Chu Xiao tersebar. Dia masih seberani biasanya. Meskipun roh primordial Kaisar Langit terperangkap, Raja Dewa Leluhur dan Yang Mulia Yue tidak bisa melawannya. Dalam pertarungan pertama, ia terluka parah. Yang Mulia Yue dan Raja Dewa Leluhur sebelum memukul Jue Wuchen sampai ia terbang. Aula pernikahan meledak terbuka, dan Chu Xiao melihat keluar. Banyak tokoh berdiri di luar, menyebabkan hati Chu Xiao tenggelam. Dia mengenali Yang Mulia Yun Yang Mulia, Yang Mulia Hao Yang Mulia, Yang Mulia, Dewa Kaisar Lang Xuan, Yang Mulia Huo Yang Mulia, dan Putra Surga Yin. Makhluk kuat seperti itu bersembunyi di sana. Mata Chu Xiao melompat ketika tatapannya jatuh pada Yang Mulia Hao dan Dewa Kaisar Lang Xuan. Kesedihan mengisi matanya saat dia tertawa. Apakah ini sebuah pemberontakan? Ada Adipati Surga di atas, Ibu Pertiwi di bawah, dan Great Sun Saffron memantau langit. Penguasa bumi memperhatikan ini juga. Penguasa bumi tidak akan datang. Seorang gadis bertanduk muncul dan berkata dengan jelas, "Paman, hitungan bumi masih membencimu." Tatapan Chu Xiao jatuh pada gadis itu ketika dia mengepalkan giginya dan berkata, "Su, aku membesarkanmu." Dia adalah Yang Mulia Su dari generasi selanjutnya. Dia dengan jelas berkata, "Ya, saya ingat semua yang telah Anda ajarkan kepada saya. Saya akan mengganti penguasa bumi, tetapi saya juga ingin mengganti Anda." Adipati Surga juga tidak akan datang. Yang Mulia Hao dengan santai berkata, "Ayah, Ibu Bumi juga tidak akan muncul. Pada kenyataannya, dia sudah muak denganmu. Bahkan, dia cukup bersedia untuk membantu kami menutupi alam primordial." Chu Xiao mendongak. Langit ditutupi oleh kanopi pohon primordial. Bintang-bintang tidak bisa dilihat, dan sinar matahari Great Sun tidak bisa menjangkau mereka juga. Dasar anak kecil? Semangat primordialku terlalu kuat untuk kalian. Kamu banyak sendirian. Chu Xiao tertawa, tetapi sebelum dia bisa selesai, masa datang untuk membunuhnya. Pada hari itu, Yang Mulia Mu membalik sejarah terbuka, dan itu berlumuran darah. Kemudian, Qin Mu menggunakan jepit rambut Peachwod untuk memanggil kapal hantu di Surging River untuk menciptakan kembali sejarah dan menghubungkan kembali sungai surgawi. Anak surga Yin yang terkejut ini, karena dia menyaksikannya. Dia mengatakan kutipan legendaris, "Siapa yang membawa bagian lama dari sejarah?" Sejarah era Dragon Han dimusnahkan karena, di dalamnya, bagian-bagian lama dipenuhi dengan plot dan darah. Pada hari itu, Kaisar Surga jatuh. Dia adalah dewa kuno pertama dalam sejarah, makhluk tak terkalahkan yang mengakhiri situasi kacau tuan-tuan penciptaan saling membunuh. Dia memerintah alam semesta, namun dia diam-diam mati di tangan setengah dewa dan manusia mulia surgawi. Pada satu titik, dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena dia sangat kuat. Bahkan jika semua orang bekerja bersama, akan sulit untuk menahannya di sana. Namun, ketika dia mencoba melarikan diri dengan membunuh semua orang di sana, dia menemukan kesadaran yang sangat kuat yang memukulnya dan memaksanya kembali. Gong Yun. Chu Xiao merasa grogi, dan dia diblokir oleh Yang Mulia Yun Yang Mulia, Yang Mulia, dan yang lainnya lagi. Saat itulah dia kehilangan kesempatan untuk hidup. Gong Yun, hehe. Itu kamu. Chu Xiao tertawa ketika menatap Jue Wuchen, yang datang untuk membunuhnya, merasa diejek. Siapa yang mengira itu adalah dua wanita yang pernah ia cintai yang akhirnya membunuhnya? Gong Yun tidak muncul. Sebaliknya,
Dia melihat pemandangan itu dengan dingin, memperhatikan bagaimana pria yang mengkhianatinya akan mati. Chu Xiao hampir menjadi gila saat ia menyebarkan seni ilahi yang lebih kuat dari semua makhluk kaisar tahta. Meskipun reinkarnasi, dia masih lebih kuat dari semua orang dalam 1 lawan 1. Dia menerobos lagi dan berteriak, "Ibu Pertiwi, selamatkan aku dengan cepat! Saya akan menjanjikan apapun kepada Anda." Cabang-cabang pohon primordial hijau bergetar. Ibu Pertiwi dikelilingi oleh dewa-dewa kuno yang lahir dari alam primordial. Mereka terutama Phoenix, naga ilahi, dan Kilin. Mereka memandang Ibu Pertiwi, yang pura-pura tidak mendengarnya ketika dia menyaksikan pemandangan itu dengan dingin. Senyum muncul di wajahnya ketika dia berkata kepada dewa-dewa kuno Phoenix di sebelahnya, "Ketika saya mendapatkan perasaan dari pohon primordial saat itu, Kaisar Langitlah yang menarik saya. Saya telanjang dan malu waktu itu, karena saya baru saja lahir." Wajahnya sedingin es ketika dia berkata, "Namun ketika langit surgawi dibangun, dia mencoba untuk mengambil alam primordialku." Chu Xiao putus asa, dan dia mencoba untuk keluar dari kebuntuan pohon primordial dengan bergegas menuju langit. Di belakangnya adalah masa yang datang untuk membunuhnya. "Sun Saffron Great!" Chu Xiao berseru, "Sun Saffron besar! Selamatkan aku dengan cepat!" Namun suaranya tidak bisa menembus kanopi pohon primordial. "Hitungan bumi! Saya tahu Anda bisa melihat ini!" Chu Xiao panik dan berteriak, "Saya tahu saya salah. Tolong, karena persahabatan lama kita, Dao Friend." Keheningan mengelilingi Youdu. Chu Xiao berkelahi dengan yang lain sambil berjalan. Dia pergi ke sungai Celestial untuk mencoba dan bergegas menuju surga Celestial. Air sungai langit berwarna merah tua dari darah orang-orang yang dia bunuh. Suara mendesing. Chu Xiao menghindari serangan demi serangan. Dia kemudian melihat seorang pemuda dengan kepala kilin dan seorang gadis gemuk berdiri di sungai Celestial. Ada 6 dewa dengan kepala naga di sana juga. Mereka menatapnya dengan lentera. Chu Xiao membuka mulutnya. Dia samar-samar melihat sebuah pohon di belakang lingkaran cahaya gadis gendut itu. Seorang pemuda duduk di bawahnya. Yang Mulia mau, dia tidak bisa tidak kehilangan konsentrasi. Celestial Yun Yang Mulia melepaskan teknik Purple Heaven's Blue Skies untuk menjatuhkannya. Chu Xiao jatuh ke sungai surga sebelum bergegas keluar. Figur mengelilinginya untuk menjebaknya. Jauh, Qin Mu menyaksikan adegan itu sambil duduk di bawah pohon di lingkaran cahaya di belakang kepala Yan Er. Dia dipenuhi dengan rasa terima kasih. Sungai surga runtuh menjadi 2, dan sesosok raksasa bergerak bolak-balik seperti kilat. Segala macam seni ilahi digunakan, yang mengesankan orang. Selama bagian tengah era Dragon Han, kekuatan jalur, keterampilan, dan seni ilahi sudah mengesankan. Para praktisi kuat yang memasuki jalan setapak berkumpul di sana untuk membunuh demi masa depan setengah dewa dan bentuk kehidupan post-celestial. Darah Qin Mu mendidih. Dia ingin berdiri dan bergabung dengan pertarungan, namun kesadarannya tersebar. Dia hanya bisa menonton mereka dari tempat yang jauh. Chu Xiao melarikan diri dan membunuh jalan keluarnya. Namun, tiba-tiba, gelombang kesadaran lain memaksanya kembali. Qin Mu segera menyadarinya dan mengumpulkan kesadarannya yang tersisa untuk mengatakan, "Yan Er, Raja Ilahi Gong Yun ada di dekatnya." Yan Er terkejut ketika dia melihat sekeliling. Qin Mu berjuang untuk mengangkat telapak tangannya dan mengambil satu-satunya Grand Primordium Divine Stone yang dia dapatkan dari Blood Rust Zone. "Dragon V, gunakan ini." Grand Primordium Divine Stone terbang. Naga Kilin mengambilnya dan meletakkannya di jantung alisnya. Qin Maku memberi dia cara untuk menggunakan batu untuk memperkuat dirinya sendiri. Naga Kilin telah mempelajari 3 kandang pengetahuan tinggi Shujun dan juga 3 kesadaran primordial spirit Unding God, jadi dia mahir di dalamnya. Dia menggunakan Grand Primordium Divine Stone untuk memungkinkan kesadarannya meledak. Dia memvisualisasikan 3 kandang pengetahuan tinggi. Bintang-bintang di Purple Forbidden Enclosure, Supreme Palace Enclosure, dan Heavenly Market Enclosure muncul di atas sungai Celestial. Pada saat itu, kesadaran yang meluap-luap datang dalam bentuk suara perempuan. "Raja Ilahi Shujun." Qin Mu mendengus saat berada di bawah pohon. Dia menggunakan kesadarannya yang tersisa untuk menyentuh kesadaran Gong Yun. "Apakah kamu ingat orang yang membawamu keluar dari istana leluhur?" Kesadaran terbang ke halo Yan Er dan berkeliling di tubuhnya sebelum menciptakan penampakan Raja Ilahi Gong Yun di kepalanya. Dia berkata, "Kaisar Agung melukaimu, kan? Orang yang memblokir Dahong di luar surga Han Surgawi adalah kamu, kan? Anda terluka parah saat itu. Saya terlambat, dan saya hanya menemukan mayatnya." Qin Mu terkejut. "Dahong meninggal? Aku tidak yakin apakah itu Adipati Surga atau Ibu Pertiwi yang melakukannya, tetapi kesadarannya dimusnahkan. Dia mungkin sudah mati, tapi dia tidak ditekan. Kesadarannya akan diproyeksikan turun dari void tertinggi dan dibangkitkan. Hanya saja ingatan Dahong akan hilang. Orang yang menyerang sangat kuat." Raja Ilahi Gong Yun dengan cepat berkata, "Saya akan membalas budi secara alami. Hanya saja Taichu belum mati. Saya akan menemukan Anda setelah saya membantu mereka menyingkirkan Taichu."
Kesadaran Gong Yun pergi. Hati-hati dengan Grand Emperor. Dia abadi kecuali jika kesadaran yang tercetak dalam Ultimate Point dihancurkan. Saya merasakannya di dekatnya. Keringat dingin muncul di dahi Qin Mu. Selama pertempuran dengan Da Hong, dia terluka parah, dan dia hampir mati. Da Hong terjebak di alam kesadaran tertinggi terbalik dan harus pergi setelah terluka. Namun, serangan terakhir Qin Mu adalah dengan mata ketiganya. Itu memiliki kekuatan yang mengerikan, dan itu menghantam alam kesadaran tertinggi terbalik ke tubuhnya. Da Hong mungkin tahu identitasnya terungkap saat itu. Menambah bagaimana dia ditipu, dia mungkin menyerah pada tubuh jasmani Da Hong. Yaner, mari kita tunggu mereka di surga celestial, kata Qin Mu. Yaner, naga kilin, dan keenam naga surgawi langsung menuju langit surgawi sambil membawa lentera di sungai surgawi. Pertempuran menjadi lebih brutal. Ketika mereka pergi di sekitar medan perang, Qin Mu melihat putra surga Yin tidak menyerang secara langsung. Sebaliknya, dia berjaga di luar, siap menjebak jiwa kaisar surgawi. Kaisar Langit Kuno meminta Yang Mulia Hao dan putra surga Yin untuk bekerja sama untuk membunuh Yang Mulia Yu Yang Mulia. Siapa yang tahu hal yang sama akan terjadi padanya? Qin Mu tersenyum. Gerbang surgawi selatan tumbuh lebih dekat, dan Qin Mu menjadi lebih cemas. Pada saat yang sama, hujan turun dan membuat Yaner dan lainnya merah. Air jatuh ke sungai celestial, dan menjadi merah juga, seperti sungai celestial yang berdarah. Hati Qin Mu berkibar. Kaisar surgawi sudah mati. Dia melihat ke belakang dan melihat Celestial Yun Yang Mulia dan Celestial Yang Mulia Hao bergegas menuju langit surgawi. Penampilan Yang Mulia Yun berubah pada saat itu menjadi Yang Mulia Hao. Mereka berdua di alam Kaisar Singgasana, dan mereka terbang di atas Qin Mu, Yaner, dan yang lainnya saat mereka dengan cepat bergerak bersama menuju Luminous Sky Hall di surga celestial. Siapa yang pertama memasuki tubuh jasmani Kaisar Surgawi? Qin Mu begitu bersemangat sehingga kesadarannya hampir padam. Siapa yang mengambil jasad Kaisar Celestial setelah kematiannya adalah masalah sejarah yang kontroversial. Sedikit yang tahu rahasianya? Tiba-tiba, Qin Mu melihat sosok bergerak di surga Celestial. Dia bahkan lebih maju dari Yang Mulia Yun Mulia dan Yang Mulia Hao. Mungkinkah itu Grand Emperor? Hati Qin Mu bergetar. Dia tahu bahwa 10 Yang Mulia dari generasi selanjutnya memiliki 11 orang. Salah satu tubuh reinkarnasi Kaisar Besar menjadi Yang Mulia Surgawi di eselon yang lebih tinggi dari aliansi surga. Dia memasuki tubuh jasmani Kaisar Surgawi dekat akhir era Kaisar Tinggi dan membunuh Celestial Ling yang mulia dengan itu. Mungkinkah orang yang bergegas menuju langit surgawi sebelum Yun dan Hao menjadi reinkarnasi Kaisar Agung? Pada saat yang sama, Qin Mu melihat Raja Ilahi Gong Yun. Dia cepat di belakang Yang Mulia Yun Mulia dan Yang Mulia Hao, lebih cepat dari Qin Mu dan yang lainnya bergegas ke surga Celestial. Kesadarannya meledak, dan para dewa dari surga yang menemuinya jatuh ke ilusi kesadarannya. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Bahkan penguasa matahari agung yang didakwa maju dengan dewa bintang jatuh untuk itu. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Penampilannya menyebabkan kekacauan di surga celestial, tetapi ketika dia menggunakan kesadarannya, kekacauan berakhir. Seolah tidak ada yang bisa melihat dia langsung menuju ke ibu kota Giok dan Luminous Sky Hall. Sudah jelas bahwa dia menginginkan tubuh jasmani Kaisar Surgawi kuno juga. Gong Yun adalah Raja Ilahi Purba, jadi untuk saat ini, Yang Mulia Yun dan yang lainnya tidak cocok untuknya. Jika mereka memasuki Luminous Sky Hall, yang paling mungkin untuk mendapatkan kendali atas tubuh jasmani Kaisar Surga adalah dia. Namun, kontes seperti itu mungkin akan membuat mereka bertemu dengan jiwa Kaisar Langit lainnya, kan? Qin Mu berpikir cepat. Jiwa Kaisar Surgawi lainnya mungkin bereinkarnasi juga, dan orang itu kemungkinan adalah Yang Mulia Xiao dari generasi selanjutnya. Apakah Xiao akan berada di surga celestial? Ada banyak tempat untuk bersembunyi. Meskipun Nyonya Yuanmu menjadi Jue Wuchen, dia juga harus mengidamkan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Mungkin bahkan permaisuri surgawi, yang dia bunuh dengan licik, menjadi Yang Mulia Surgawi lainnya yang bersembunyi di surga celestial dalam persiapan untuk mencuri tubuh Kaisar Surgawi. Qin Mu terengah-engah. Dia merasa pusing. Dia terlalu naif dalam pemikirannya di masa lalu. Tampaknya pertempuran untuk Kaisar lebih kompleks daripada yang dia yakini. 10 Yang Mulia terus menyebabkan satu sama lain masalah dan menahan satu sama lain selama era perdamaian abadi. Mereka mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi palsu bersama-sama. Tradisi seperti itu pasti terbentuk selama paruh kedua era Dragon Han. Dia tidak bisa melihat pertempuran untuk tubuh jasmani Kaisar Surgawi di Luminous Sky Hall yang mengecewakannya, tetapi bagian sejarah itu ditetapkan. Dia mengantisipasi perubahan besar yang datang ke Surgawi-Surgawi Nagahan. Setelah kematian Kaisar Langit, kekuatan akan terpecah lagi. Untuk mengamankan 4 dewa para dewa kuno, mereka akan memungkinkan mereka untuk berpisah dari surga celestial dan kembali ke tanah leluhur mereka. Surga celestial akan terus naik dan meninggalkan alam primordial, sehingga orang tidak lagi dapat menemukan lokasi yang tepat dari istana leluhur.
Ibu Pertiwi juga akan tumbuh lebih kuat karena kurangnya pengekangan dari surga celestial. Dia tidak akan bisa menahan ambisinya selama era Kaisar Tinggi dan akan membantu putranya membuat surga surgawi Kaisar Tinggi Utara, yang dia adalah Kaisar. Ini adalah konsekuensi dari pertempuran hari ini. Celestial Yun yang mulia dan Celestial yang mulia Hao sudah memasuki Numino Sky Hall setelah reinkarnasi Kaisar Agung. Saat ini, Raja Ilahi Gong Yun juga berada di luar aula. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan raksasa datang, menyerang keluar dari dalam aula. Qin Mu melihat telapak tangan dan merasa bahwa itu bisa mengendalikan langit, bumi, dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Telapak tangan ini berasal dari bagian dalam Numino Sky Hall, yang jauh darinya, tetapi dia masih merasa tertekan. Seolah-olah ribuan surga dan bumi Daos berada dalam kendali tangan ini. Tangan Kaisar Surgawi. Itu ditujukan pada Raja Ilahi Gong Yun, yang membuatnya lengah. Raja Ilahi perempuan yang tak terkendali dari zaman purba ini, istri dari Grand Emperor, segera hancur berkeping-keping. Aku, Qin Mu hampir mengunyah gigi perunggu. Dia ada di sana untuk menemukan Raja Ilahi Gong Yun sehingga dia dapat menyembuhkan luka kesadarannya, namun, tanpa diduga, tubuh mulia Kaisar Surgawi mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi dan membunuh Gong Yun dengan satu pukulan. Keringat dingin menggulung dahinya. Itu tidak mungkin Grand Emperor. Kaisar Surgawi juga mencintai Gong Yun, dan dia akan membiarkan tubuhnya tetap utuh. Lalu, siapa yang melakukan ini? Yun yang mulia Surgawi? Yang mulia Hao? Nyonya Yuanmu? Darah segar menetes dari tangan Kaisar Langit saat itu ditarik. Hollering datang dari Numino Sky Hall. Kemungkinan berasal dari pertempuran di surga yang mulia di dalam yang berusaha untuk mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Pembunuhan satu hit pada Gong Yun, yang menggambarkan kekuatan tubuh jasmani, membuat mereka lebih bertekad untuk mendapatkannya. Kematian Raja Ilahi Gong Yun menyebabkan para dewa surgawi yang dikontrol olehnya melalui ilusinya untuk bangun. The Great Sun Saffron mengumpulkan para dewa bintang untuk mencari-cari sambil berteriak. Perhatikan, kalian banyak. Mungkin masih ada lebih banyak pemberontak. Lepaskan anjing mengaum surgawi. Dewa yang tak terhitung jumlahnya melepaskan rantai mereka sebagai anjing hitam tipis melompat dari awan ke mayat Raja Ilahi Gong Yun yang rusak untuk mengendusnya. Segera, banyak lagi yang terbang ke langit untuk mencari-cari. Kekacauan mendominasi langit surgawi. Pada saat yang sama, Raja Dewa Leluhur, Yang Mulia Yu, Celestial Yang Mulia Ling, Dewa Kaisar Langshuan, dan yang lainnya bergegas menuju aula langit Numinous, meninggalkan penguasa matahari yang agung, yang mengejar mereka. Yan Er, Kilin Naga, dan yang lainnya telah menyelinap ke surga celestial. Mereka bergidik melihat bagaimana Raja Ilahi Gong Yun terbunuh dalam satu pukulan dari telapak tangan Kaisar Langit. Yan Er berkata sambil gemetar, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Mu mengerang. Dia akan berbicara ketika pelayan istana mendekati mereka. Dia linglung ketika dia datang ke Yan Er dan berkata kepada lingkaran di belakangnya, tubuh jasmani saya sudah mati. The Great Sun Saffron bermaksud untuk menemukan saya dan membunuh saya sepenuhnya. Yan Er dan Naga Kilin terkejut, dan mereka bertanya, kamu Raja Ilahi Gong Yun? Pelayan istana itu lembut. Hanya saja kesadarannya berantakan, jadi sulit untuk meminjam tubuhnya untuk hidup, yang membuatnya tampak kaku dan tenang. Dia berkata dengan robot, aku bukan lawan dari Sun Saffron. Saya tidak bisa bertahan melawan pengepungan dewa-dewa kuno itu. Lindungi aku, Yang Muliamu. Naga Kilin hampir melompat ketika dia berteriak, bagaimana bisa guru menyelamatkanmu ketika dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Pembantu istana menjawab, Yang Muliamu, lukamu lebih buruk daripada milikku. Tidak sulit untuk memulihkan kesadaran saya, tetapi hanya saya yang bisa menyembuhkan cedera kesadaran Anda. Kesadaran Qin Mu berkata, bahwa dia pergi. Naga Kilin buru-buru bertanya, kemana, sekte guru? Istana surgawi kura-kura hitam dari Dewa Utara. Qin Mu menghela nafas. Kami tidak tahu hasil pertempuran untuk tubuh jasmani Kaisar Surgawi, dan bahkan jika kami melakukannya, mereka masih akan menemukan orang untuk mencari Gong Yun. Mengingat berapa banyak anjing menderu surgawi yang dimiliki Saffron Sun Great, akan sulit untuk menghindarinya. Jadi, kita hanya bisa dilindungi jika kita memiliki harta itu, pagoda langit kaca, sekarang. Yan Er bersemangat. Naga Kilin meliriknya dan berkata, diam, kalau Saffron Sun besar menemukan kita. Yan Er buru-buru menurunkan suaranya, tidak berani bersorak. Aku sudah lama ingin melihat harta legendaris nomor 1 ini. Pasangan terkutuk yang mencuri harta itu. Naga Kilin memberikan humf dingin dan berkata dengan enggan, apakah kita? Yan Er bersorak dengan tenang. Dia sangat bersemangat sampai dia gemetar. Kita akan menjadi legenda era Dragon Han. Pencuri dewa yang disembah banyak orang. Legenda kami akan berlanjut bahkan setelah 600.000 tahun. Naga Kilin meliriknya dan berkata, lihatlah dirimu. Kami akan dikirim ke penjara sebelum kami mencapai istana kura-kura hitam jika Anda terus seperti ini. Kita harus tenang. Yan Er menggosok keningnya dan terkikik.
Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang begitu mengasyikkan ketika saya mengikuti Yang Mulia Yue. Kamu tahu banyak, Fatih Dragon, bahkan hal-hal seperti ini. Itu sudah diduga. Naga Kilin ingin mengangkat ekornya, tetapi dia menyadari bahwa dia telah menjadi manusia tanpa ekor, yang menjengkelkannya. Master Sekte akan membawaku bersamanya ketika dia kembali ke desa. Kakek Kuezi, pencuri dewa nomor 1, ada di desa. Ketika dia membimbing Master Sekte, dia menatap dalam-dalam dan berkata, saya juga belajar beberapa. Yan Er sepenuhnya terkesan ketika dia melihat bintang-bintang kecil di dalam matanya. Naga Kilin sebagian besar puas, meskipun dia masih agak tidak senang. Sayangnya, ekor saya tidak bisa diangkat dan diayunkan. Saya akan tampak luar biasa. Banyak anjing surgawi mengaum mengendus-endus daerah itu untuk menemukan Raja Ilahi Gong Yun dan kaki tangannya. Suara The Great Sun Saffron akan terdengar secara berkala. Pencuri perempuan itu adalah Raja Ilahi dari zaman prasejarah. Dia terampil dalam kesadaran dan tidak akan mati kecuali kesadarannya dihilangkan. Kita harus menemukannya. Yan Er dan Naga Kilin membawa pembantu istana. Gong Yun meminjam tubuh pelayan untuk hidup. Cedera kesadarannya cukup serius untuk membuatnya bergantung pada mereka berdua. Namun, dia selalu merasa bahwa Naga Kilin dan Yan Er tidak dapat diandalkan ketika dia melihat mereka. Sangat menyenangkan bahwa mereka memiliki 6 naga surgawi bersama mereka. Naga surgawi mengandung garis keturunan Dewa Timur King Long, jadi ketika anjing menciumnya, mereka tidak akan berani mendekat. Anjing-anjing itu dari jenis yang aneh, tetapi mereka memucat dibandingkan dengan Dewa Timur Long King. Ketika naga surga menjadi manusia dan berjalan bersama, aroma mereka sangat padat sehingga mereka bisa menekan anjing-anjing itu. Mereka berlari melalui setengah dari surga-surga di tengah-tengah kekacauan dan mencapai istana langit Dewa Xuanwu Utara. Naga Kilin maju dan membangunkan para dewa kura-kura di pintu. Mereka sangat malas sehingga mereka ketakutan. Dibangunkan tidak menyenangkan mereka, dan mereka bertanya dengan malas, "Untuk apa kamu di sini? Kami adalah Dewa Timur dan keturunan Dewa Selatan, dan kami di sini untuk mengunjungi Pangeran Yu Ming," kata Naga Kilin. Para dewa kura-kura melihat bagaimana mereka terlihat seperti para ahli. Beberapa dari mereka adalah naga surgawi, dan ada seekor burung pipit naga dan Naga Kilin, yang membuat mereka menyerupai keturunan Dewa Timur. Karena itu, mereka dengan tergesa-gesa berkata, "Jadi kalian semua keturunan kedua dewa. Harap tunggu sementara saya melaporkan kunjungan Anda." Setelah itu, salah satu dewa kura-kura berbalik untuk memasuki istana surgawi kura-kura hitam. Pangeran Yu Ming mendengarnya dan berkata dengan aneh, "Dewa Timur King Long begitu bebas sehingga dia mungkin memiliki lebih dari 1 juta putra. Bahkan naga betina dikabarkan memiliki darah. Saya tidak yakin dengan ayam mana dia melakukannya. Kita bisa mengabaikan keturunannya, tetapi Dewa Selatan bersih. Saya tidak pernah mendengar dia memiliki keturunan. Sekarang setelah putrinya ada di sini, kita harus melihatnya." Dewa itu mengingatkannya, "Pangeran, mereka yang datang untuk berteman dengan Anda sebelumnya melakukannya untuk membodohi Anda untuk mendapatkan harta kami. Orang-orang ini kemungkinan mencoba melakukan hal yang sama." Pangeran Yu Ming tersenyum dan berkata, "Omong kosong. Mereka yang mencoba untuk mendapatkan harta adalah Yang Mulia Hao, Dewa Kaisar Lang Xuan, dan Putra Surga Yin. Saya sudah mendengarkan orang tua saya untuk menghindarinya. Sebaliknya, Putri Dewa Selatan tidak bisa begitu tercela." Dewa itu ragu-ragu dan berkata, "Haruskah aku memberitahu kedua tuan? Aku bukan anak kecil. Mengapa Anda harus memberitahu mereka tentang saya membuat teman?" Pangeran Yu Ming melanjutkan, "Selain itu, Dewa Utara tidak ada di sini. Mereka pergi untuk menemukan Dewa Barat, Dewa Selatan, dan Dewa Timur. Saya tidak tahu kapan mereka akan kembali. Haruskah saya membiarkan mereka menunggu di luar? Jika orang-orang mendengar tentang itu, tidakkah saya akan ditertawakan karena kurangnya sopan santun? Undang mereka." Dewa itu tidak punya pilihan selain keluar dari istana dan mengundang Naga Kilin dan Yan Er ke dalam. "Pangeran, kami mengundang Anda masuk." Geng memasuki istana celestial kura-kura hitam. Tidak mengherankan, itu dipenuhi dengan harta dan perhiasan. Aura mewah memenuhi udara, seperti harta yang memenuhi istana. Tempat tinggal Dewa Utara benar-benar boros. Naga Kilin tidak bisa tidak memuji itu. Kura-kura memimpin jalan sambil berkata, "Tuan kita adalah orang suci yang lahir dari Sungai Celestial, disembah oleh banyak orang dengan pengorbanan. Sungai Celestial adalah milik tuan kita, jadi segala macam harta dari Sungai Celestial juga milik tuan kita. Jadi, dia secara alami kaya." Gong Yun dengan dingin tertawa. "Menipu dunia dengan pencurian." Kura-kura meliriknya dan melihat bagaimana pelayan istana dalam jeda. Dia tidak menganggapnya serius, karena dia menganggapnya sebagai pelayan istana dari Istana Dewa Selatan. Semua orang mengklaim bahwa keempat dewa adalah dewa kuno yang lahir dari alam, yang merupakan apa yang mereka klaim, namun Gong Yun tahu segalanya tentang asal-usul mereka.
Harimau Putih Dewa Barat adalah dewa kuno yang lahir dari pengorbanan kolektif oleh klan Nu Sin Gong Yun. 3 dewa lainnya memiliki asal-usul mereka sendiri juga. Dewa Utara Xuan Wu adalah dewa kuno yang lahir dari pengorbanan dari klan Ju Yu. Dewa Wu juga memiliki hubungan dengan Gong Yun. Yu di Ju Yu klan berarti air dari utara. Ju Yu klan juga berarti ahli penciptaan yang tinggal di samping perairan utara. Klan Ju Yu awalnya tinggal di sebelah bagian utara Sungai Celestial, dan mereka menciptakan dewa-dewa kuno kura-kura hitam melalui pengorbanan. Mereka dibagi menjadi 2. Satu adalah Dewa Xuan, sedangkan yang lainnya adalah Dewa Wu. Ini karena Gong Yun adalah istri Kaisar Agung dan kepala klan Nu Sin. Wanita lebih unggul di klan Nu Sin. Ketika Gong Yun menikahi Kaisar Besar, statusnya di klan Ju Yu bahkan lebih tinggi. Dia setara dengan Kaisar Besar, jadi klan Ju Yu berkorban untuk menciptakan 2 dewa kuno, Dewa Xuan dan Dewa Wu. Pengorbanan mereka juga merupakan representasi dari keinginan indah mereka. Harapan bahwa Grand Emperor dan Gong Yun akan menjadi pasangan yang sempurna seperti dewa kuno imajinasi mereka, seolah-olah mereka adalah satu. Namun, kenyataan itu kejam. Dewa Utara karena merampok klan Ju Yu ketika malapetaka besar para ahli penciptaan datang. Tiba-tiba, tawa nyaring datang ketika seorang anak besar dan tampan berjalan ke arah mereka. Itu adalah Pangeran Yuming. Pangeran Yuming pada saat itu tidak terlihat miskin. Dia tampak kuat dan tampan, dengan aura yang kuat dan kumis naga. Hanya saja pakaiannya terlalu boros. Dia mengenakan jubah hitam dengan gambar bunga dan ular yang terbuat dari benang emas. Hal yang paling menarik adalah harta karun yang telah dia gantung di tubuhnya. Pertama, dia memiliki 24 mutiara di pinggangnya, yaitu 24 surga. Di lengannya ada gelang yang terbuat dari mutiara, masing-masing 4 hingga 5. 3 hingga 4 liontin batu giok ada di pergelangan tangannya, sementara kalung di lehernya. Kalung itu memiliki harta yang tidak diketahui. Adapun sepatunya, mereka mengeluarkan awan. Ketika dia berjalan, awan akan mengangkatnya sehingga dia melayang. Naga Kilin berpikir, Pangeran Yuming ini seperti pandai besi yang bepergian. Dia bisa menjadi pedagang yang baik. Yaner melihatnya dan berkata, saya memberi hormat, saudaraku. Naga Kilin dan 6 naga surgawi juga berkata, saudaraku. Pangeran Yuming dengan cemas mengembalikan salam. Kami tidak sering berkeliling, jadi saya cukup kenal dengan saudara-saudari saya. Tolong maafkan saya. Raja Ilahi Gong Yun menutupi pikirannya dengan kesadaran sehingga dia tidak bisa melihat Qin Mu di belakang lingkaran Yaner. Dengan demikian, ia gagal untuk melihat Mu mulia surgawi di bawah pohon harta darah naga. Naga Kilin mengatakan sesuatu yang mengejutkan, saudaraku, tahukah Anda bahwa langit surga akan segera terbelah? Pangeran Yuming kaget, dan dia buru-buru menutup mulutnya sebelum melihat sekeliling dan berbisik, kamu bisa mati karena mengatakan itu. Jangan mengutarakan omong kosong. Tiba-tiba, para dewa melaporkan, dewa itu kembali. Pangeran Yuming buru-buru pergi untuk menerima mereka, minta diri dengan berkata, tolong tetap di sini dulu, aku akan segera kembali. Dewa Xuan dan Dewa Wu duduk, dan Pangeran Yuming menerimanya. Dewa Xuan dan Dewa Wu saling memandang dan berkata, jangan pergi sekarang, langit surga akan terbelah. Pangeran Yuming memiliki ilham ketika dia mengingat kata-kata Naga Kilin dan berkata, aku tahu itu. Dewa Xuan dan Dewa Wu merasa senang. Tampaknya putra konyol kita cukup tercerahkan untuk melihat situasi di surga celestial. Pangeran Yuming berbicara dengan Dewa Utara. Dia dihargai oleh mereka, yang membuatnya sangat bahagia. Dewa Xuan berkata, lebih baik kita berpisah dengan surga sel sedini mungkin. Kita harus pergi ke kutub utara sekarang. Dewa Wu berkata, meskipun mereka mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi sekarang, mereka tidak dapat memutuskan bagaimana membagi rampasan, membuat sekarang waktu terbaik untuk membelah. Jika mereka menyelesaikannya, akan sulit untuk bebas dari surga celestial. Namun, memiliki istana celestial meninggalkan surga celestial adalah hal yang besar. Orang-orang kemungkinan akan berusaha menghentikannya. Jika kita bertindak, kita harus membuat dewa lain juga bertindak. Dewa Wu dan Dewa Xuan bangkit dan berkata, anakku, kami membahas ini dengan Dewa Selatan, Dewa Barat, dan Dewa Timur. Kita pergi sekarang untuk tidak dibatasi oleh surga celestial. Kita bisa hidup bebas di wilayah kita dan memerintah 4 kutub. Bukankah lebih baik jika kita adalah Kaisar Surgawi dari kutub kita? Pangeran Yuming senang, namun ia juga merasa bahwa itu sangat disayangkan. Dia berkata, saya punya banyak teman lama di surga celestial. Jika saya ingin melihat mereka lagi, saya mungkin akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk datang ke surga celestial. Temanmu adalah teman yang buruk dan dangkal. Tidak perlu ketinggalan mereka. Dewa Wu memiliki kemampuan Raja Ilahi Gong Yun ketika dia berkata, lebih baik jika Anda menyingkirkan mereka. Ketika kami mencapai kutub, Anda akan menjadi Pangeran Kaisar Surgawi Kutub. Anda akan bahagia dan bebas. Dewa Xuan berkata, perpecahan ini adalah peristiwa besar.
Mungkin akan ada kesulitan. Anakku, kamu akan terbang keluar dari surga celestial dengan istana surgawi kura-kura hitam dan pergi ke utara mengikuti sungai celestial. Saya akan tinggal di sini bersama ibumu untuk melindungi dan mengawal Anda. Pangeran Yuming senang bahwa dia dihargai. Dewa Wu mencintai putranya, jadi dia memberinya pagoda langit kaca, berkata, harta ini ditempa dengan tabungan seumur hidup kita. Dengan itu, Anda dapat memblokir bahaya. Ingat, Anda tidak boleh kehilangan itu. Pangeran Yuming mengangguk. Pasangan Dewa Utara mengatur segalanya. Mereka saling tersenyum ketika, tiba-tiba, gemuruh yang keras datang. Istana surgawi kura-kura hitam bergemuruh dan perlahan-lahan bangkit, memisahkan diri dari surga celestial dan jalan celestial seperti yang terjadi. Dewa kuno seperti penguasa matahari besar terkejut ketika mereka melihatnya. Dia segera mengerahkan bala bantuan untuk memblokir mereka. Pada saat yang sama, gemuruh yang keras datang dari selatan, barat, dan timur langit surgawi. Dewa-dewa langit surgawi menyaksikan dengan tak percaya ketika istana surgawi burung vermilion, istana langit putih harimau, dan istana langit naga hijau juga memisahkan diri dari langit surgawi dan naik ke langit. Banyak pejabat penting langit surgawi seperti ketujuh penguasa, 5 polisi, dan 4 penguasa surga terbang ke istana celestial untuk mencari audiensi dengan 4 dewa untuk menghalangi mereka. Dewa Utara Xuanwu pergi untuk berpura-pura patuh sementara mereka diam-diam menggunakan kekuatan sihir mereka untuk membuat istana surgawi kura-kura hitam meninggalkan langit surgawi. The Great Sun Saffron dengan cepat melaporkan ini di Numinous Sky Hall. Pada saat itu, Kaisar Surga tampaknya duduk dengan banyak yang mulia surga dan para pemimpin ras. Mereka tampaknya berbicara tentang hal-hal penting, karena suasananya tampak tegang. The Great Sun Saffron dengan cepat melaporkan peristiwa itu, dan yang mulia surga serta para pemimpin ras bermeditasi tanpa berbicara. Kaisar Langit Kuno berbicara. Saya memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan untuk saat ini dan tidak dapat menghentikannya. Star Saffron, gunakan Angkatan Laut Sungai Surgawi, pasukan keempat sekte, 10 penjaga surga celestial, 5 gerbong, dan pasukan lainnya untuk mencoba dan menghentikan istana langit mereka terlebih dahulu. The Great Sun Saffron membungkuk dan mengangguk. Kaisar Langit Kuno melambai dan memberinya meterai komandan untuk memobilisasi 10 penjaga langit surgawi. The Great Sun Saffron pergi dengan tergesa-gesa. Keheningan memenuhi Numinous Sky Hall. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Huo tertawa dan berkata, keempat dewa akan hilang jika kebuntuan ini berlanjut. Para dewa kuno harus dibunuh. Tak satu pun dari keempat dewa itu diizinkan hidup. Beri aku tubuh jasmani Kaisar Langit dan biarkan aku membunuh mereka. Saya tidak ingin tubuh jasmani ini. Saya akan mengembalikannya setelah saya membunuh mereka. Kalian bisa memperebutkannya. Semua orang tertawa dengan dingin. Yang Mulia Huo menjadi geram dan tiba-tiba menarik roh primordialnya dari tubuh jasmani Kaisar Celestial. Dia bangkit dan berkata, aku akan membunuh Dewa Selatan. Putra surga Yin ragu-ragu dan berkata, aku akan pergi dan melihat istana kura-kura hitam. Mereka meninggalkan. Yang tersisa masih tidak bergerak. Yang Mulia Yun tiba-tiba berkata, kebuntuan tidak bisa berlanjut. Saya punya saran. Kami akan bergiliran menjadi Kaisar Surgawi. Kami akan menggeser dan mengawasi satu sama lain. Kita bisa menciptakan sistem yang mencegah seseorang dari menduduki tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Hao tersenyum dan berkata, saya setuju. Di istana surgawi kura-kura hitam, Pangeran Yuming pergi mencari Yaner dan yang lainnya. Dia meminta maaf kepada Naga Kilin, berkata, kamu benar-benar luar biasa. Anda bisa melihat situasi di surga celestinya dengan tajam. Hanya saja aku tidak bisa mengantar istana kura-kura hitam ke kutub utara saja. Karena itu, saya ingin meminta bantuan Anda. Naga Kilin dan Yaner saling memandang. Yaner setuju, sementara Naga Kilin berkata dengan sedikit kesulitan, kultivasi kami lebih lemah dari milikmu, bagaimana kami bisa membantu? Yaner segera tutup mulut. Naga Kilin berkata, sejujurnya, saya telah menyaksikan pengetahuan surgawi dan belajar aljabar, tetapi saya tidak bisa berbuat banyak. Pengawalan Anda pasti akan diblokir oleh para dewa langit surgawi. 10 penjaga langit celestial, Angkatan Laut Sungai Celestial, 5 gerbong, arwah surgawi, iblis bumi, bintang dewa. Dia mengamati ekspresi Pangeran Yuming. Setiap kali dia menyebut pasukan yang hebat, kulitnya akan bergetar. Naga Kilin menghela nafas dan berkata, kita tidak bisa bertahan melawan serangan mereka tanpa harta yang kuat. Kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri, apalagi istana celestial. Mari kita kembali, saudaraku. Pangeran Yuming memegang tangannya dan berkata, saudaraku, saudari. Kalian berdua tidak bisa kembali bahkan jika kamu mau. Istana Celestial Vermilion Bird dan Istana Celestial Green Dragon telah meninggalkan surga celestial. Kemana kalian berdua pergi? Garis keturunan keempat dewa dipersatukan sebagai satu. Bantu saya kembali ke kutub utara, dan saya pribadi akan mengirim kalian berdua kembali.
Dia mengakui, saya tidak bisa berperang atau memimpin pasukan. Saya juga tidak memiliki kebijaksanaan. Saat mereka menyerang, aku membutuhkanmu untuk membantuku menyesuaikan formasi murid istanaku juga. Naga Kilin ragu-ragu. Pangeran Yuming berkata, kamu tidak percaya padaku? Ikuti aku. Dia membawa mereka ke depan istana Celestial dan menunjuk ke suatu tempat yang jauh, berkata, lihat. Naga Kilin dan Yaner memandang ke langit surgawi. Mereka melihat istana Celestial raksasa meninggalkan surga Celestial dengan ribuan istana dan aula mereka. Selain Dewa Selatan, Dewa Barat, dan istana Celestial Dewa Timur, istana Celestial besar lainnya juga meninggalkan surga Celestial. Mereka kemungkinan adalah Duk Surgawi, Bumi Pertiwi, dan istana Surgawi Kaun Bumi. Pada saat itu, langit surgawi naik dengan lembut tanpa tekanan dari istana surgawi ini. Tampaknya di jalur untuk keluar dari alam primordial. Selain itu, mereka juga melihat para dewa terbang di langit surga dan memberi perintah. Pasukan surgawi terbang keluar untuk mengejar istana surgawi. Kulit Naga Kilin menjadi pucat ketika dia berkata, saudaraku, kita sudah ditakdirkan. Pangeran Yuming meminta maaf dan berkata, aku tahu aku salah, tapi kita masih bisa menang. Ayah dan ibu meninggalkan pagoda langit kaca agar aku bisa menjaga istana surgawi. Ini adalah harta yang mengesankan yang telah dipuji sebagai harta nomor 1 di dunia. Dengan kecerdasan Anda dan harta ini, kami bisa menang. Naga Kilin dengan pahit berkata, bagaimana bisa harta hanya memblokir tentara surgawi? Saudaraku, kamu lebih baik meninggalkan istana kura-kura hitam dan melarikan diri dengan harta itu. Pangeran Yuming menarik mereka ke arah Numino Sky Hall istana Celestial Black Tortoise, mengatakan, itu karena kalian berdua belum melihat pagoda. Jika kalian berdua melihatnya, kamu akan lega. Naga Kilin tersenyum dan dengan santai berkata, kami perlu mengalihkan perhatiannya dan membuatnya santai untuk menangkapnya. Kami sekarang memiliki Pangeran Yuming. Yaner terkejut ketika dia berbisik, saudaraku Yuming ini sangat jujur dan murah hati. Apakah terlalu banyak dari kita untuk mencuri pagoda langit kaca dan menyebabkan dia ditekan selama 600.000 tahun oleh Dewa Utara? Naga Kilin ragu-ragu dan berkata, jika tidak, dia mungkin akan mati sebelum era perdamaian abadi. Mencuri itu dianggap menyelamatkan hidupnya. Yaner selalu merasa bahwa menipu Pangeran Yuming itu salah. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, bahkan jika kita tidak mencurinya, Dewa Utara akan menemukan alasan untuk menekannya sehingga dia tidak akan mati dari orang-orang seperti Putra Surga Yin. Fatih Dragon, jika kita tidak harus mencurinya, kita seharusnya tidak. Naga Kilin ragu-ragu sebelum mengangguk dan berkata, kedengarannya bagus. Kita bisa tinggal di sini dan mengandalkan perlindungan pagoda sampai Master Sekte pulih. Mereka memutuskan untuk mengikuti Pangeran Yuming ke Numino Sky Hall Istana Celestial Black Tortoise. Sebelum mereka masuk, kemewahan itu membuat mereka takut. Mereka terkejut lagi ketika mereka masuk. Mereka melihat pilar kaca batu giok raksasa yang mengangkat kanopi yang berwarna hijau langit, menyerupai tebu. Ketika mereka mendekat, mereka bisa melihat bahwa kanopi merentangkan lapis demi lapis seolah-olah ditumpuk bersama. Di dalam kanopi, segala macam cahaya harta karun masuk, seolah-olah menyembunyikan matahari kecil. Naga Kilin mendongak dari bawah. Dia menjadi terpesona ketika dia melihat bagaimana setiap kanopi memiliki mutiara giok menggantung, dan ada segala macam harta karun diletakkan di dalamnya, seperti menara perunggu. Bintang-bintang yang mengorbit di dalam kanopi juga. Terkadang mereka dekat dan terkadang mereka jauh. Mereka terlalu terang ketika mereka dekat, tetapi ketika mereka jauh, mereka menjadi seperti bintang di langit malam. Ya ampun! Naga Kilin menyelidiki, saudaraku, bagaimana caranya menggunakan pagoda? Pangeran Yuming mengangkat pagoda dan membawanya keluar ketika dia berkata, apa yang Anda minta darinya, itu akan memberikan. Itu dibuat dari tabungan seumur hidup orang tua saya. Mudah digunakan. Dia membungkuk dan berkata pada spanduk, sayang, beri kami makanan. Kanopi pagoda langit kaca berputar, dan segala macam makanan lezat jatuh darinya. Naga Kilin dan Yaner terkejut. Pangeran Yuming menangkap makanan yang jatuh dan membagikannya, berkata, sayang, hujan. Sebelum dia selesai, awan berkumpul, dan hujan turun di seluruh istana kura-kura hitam. Pangeran Yuming tertawa ketika dia membungkuk dan berkata, sayang, tolong lindungi istana kura-kura hitam. Suara mendesing. Pagoda itu tiba-tiba meluas saat kanopinya menjadi surga. Secara total, 28 surga mengelilingi istana Celestial. Masing-masing dari mereka memiliki segala macam harta yang tergantung padanya. Matahari dan bulan mengorbitnya, dan bintang-bintang bergeser. Itu mulia. Di ruang angkasa, ada juga mutiara giok, yang berkembang menjadi planet besar ruang angkasa. Menara perunggu, bunga, pohon, awan, dan sungai juga melayang. Mereka perlahan bergerak di langit dan memancarkan segala macam cahaya ilahi. Naga Kilin mendongak dan melihat bagaimana di puncak 28 surga, ada bola surga menggantung. Ada segala macam rune Great Dao di atasnya yang berkedip-kedip.
Itu kemungkinan adalah harta inti pagoda. Bola surga ini. Pembantu istana yang dipinjam Gong Yun untuk hidup tiba-tiba bergidik. Dia segera mengirimkan suaranya ke Qin Mou melalui kesadaran. Dewa Utara Xuan Wu mengeluarkan seorang pria yang menakutkan dari pengadilan leluhur. Pasangan ini benar-benar berani. Beraninya mereka menghaluskan telur ini menjadi harta karun. Qin Mou duduk di bawah pohon, bersepeda hati dan semangatnya saat dia menggunakan teknik Overlord Body Tree Elixir untuk menyaring cairan primordial yang Wei Suifeng tuangkan ke perutnya. Dia merasakan tubuh jasmani dan ki vitalnya semakin kuat, meskipun cairan primordial di tubuhnya tetap ada. Telur, Qin Mou menjadi sedikit gelisah saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat bagian atas 28 surga. Memang ada bola surga raksasa yang melayang saat bertukar cahaya dengan harta lainnya. Itu, telur, kesadaran bahwa Qin Mou dimasukkan ke pohon itu tidak teratur. Bola surga benar-benar telur. Itu mirip dengan telur Tai Shi dan Tai Chu. Namun, itu tidak sepenuhnya seperti telur Tai Chu. Rune Great Dao Tai Chu dicetak di bagian dalam telur. Qin Mou mendapat setengah dari kulit telur Kaisar Langit, yang ia gabungkan dengan mata ketiganya, membuat sifatnya jelas baginya. Suara Dao dari telur Tai Shi datang dari dalam, meskipun dia belum meneliti Dao Tai Shi. Harta inti pagoda langit kaca juga datang dari sebutir telur dari istana leluhur, tetapi rune Great Dao-nya dicetak di luar. Mungkinkah ada telur dewa kuno lainnya selain dari Kaisar Langit Tai Chu dan Tai Shi? Dia menstabilkan kesadarannya yang kacau dan menjadi ingin tahu. Apakah kura-kura hitam tidak takut menyebabkan bencana dengan membawanya keluar dari istana leluhur? Raja Ilahi Gong Yun tidak senang. Qin Mou gelisah. Gong Yun tampaknya tahu banyak tentang telur dewa kuno yang aneh ini, jadi dia memeriksa dari mana telur ini berasal. Sebelum menunggu jawaban, ia melanjutkan, saya tahu bahwa Kaisar Surgawi lahir dari telur dewa kuno yang digali dari tambang batu ilahi kuno oleh klan Juyu. Jadi, itu sangat kuat. Namun, saya tidak tahu bahwa ada lebih dari satu telur seperti itu. Pelayan itu ragu-ragu sebelum menjawab, karena kamu tahu asal-usul Kaisar Surgawi, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Ketika Juyu Clan menemukan Grand Primordium Divine Stone yang tertua dan menggali telurnya, Grand Primordium Origin Stone terlahir dengannya. Dewa kuno yang berasal dari telur menjadi Kaisar Langit zaman sekarang. Namun, penguasa ciptaan lain juga menemukan tambang tua, dan batu ilahi yang berasal dari tambang itu bukanlah Grand Primordium Divine Stone. Hati Qin Mou melompat. Gong Yun melanjutkan, secara total, ada 5 tambang kuno ini jika Anda termasuk tambang Grand Primordium Divine Stone. Setelah telur Tai Chu digali, ranjau lain ditemukan dengan hal serupa. 2 tambang tidak memiliki apa-apa, dan selama penaklukan Kaisar Besar, 2 telur hilang. Qin Mou berkedip. Salah satu telur itu dipegang oleh Kaisar Langit dan disembunyikan di Clear Sun Hall. Telur lainnya dipegang oleh Dewa Utara Xuan Wu dan ditempa untuk menjadi harta, bagian utama dari pagoda langit kaca. Kura-kura hitam tidak tahu bagaimana mengenali harta. Bagaimana mereka bisa memperlakukan telur sebagai batu permata raksasa dan kerangka utama pagoda langit kaca? Gong Yun tertawa. Idiot, yang disebut keandalan harta itu berasal dari manipulasi dewa kuno di dalam. Itu adalah dewa kuno yang merespons. Dewa Utara Xuan Wu akan terluka karenanya. Qin Mou mengerang. Telur ini dengan rune Great Dao di luar tampak mirip dengan harta yang lahir dari langit dan bumi. Namun, itu tidak selalu benar bahwa Dewa Utara gagal mengenali bahwa itu adalah telur dewa kuno. Mungkin saja mereka mengenalinya tetapi tidak bisa menetas. Kekuatan apa yang dimiliki dewa kuno di dalam? Tiba-tiba, telepon datang dari tempat yang jauh. Dao Brother Yuming, Dao Brother Yuming. Ini aku, Yin Chaojin. Pangeran Yuming sangat senang ketika dia berkata kepada Naga Kilin dan Yan Er, ini temanku. Mudah untuk kembali dengan bantuannya. Saya akan membiarkan dia masuk. Tunggu. Tatapan Naga Kilin berkedip. Saudara, Yin Chaojin dan Yang Mulia Hao cukup dekat. Orang ini sudah tidak berguna selama ini. Kali ini, ia kemungkinan besar di sini untuk menghentikan Anda pergi. Bahkan mungkin dia yang memimpin pasukan surga untuk datang dan menghentikanmu. Pangeran Yuming ragu-ragu sejenak, pindah ke gerbang istana untuk melihat-lihat. Dia melihat bahwa Yin Chaojin saat ini sedang mengejar ke arah istana surgawi kura-kura hitam dengan pasukan besar langit surgawi tepat di belakangnya bersama dengan kapal yang tak terhitung jumlahnya dan bendera mereka yang berkibar-kibar. Tampaknya persis seperti yang dikatakan Brother Dragon ini, dengan Yin Chaojin benar-benar memimpin pasukan besar surgawi di sana untuk menyerangnya. Naga Kilin mengendalikan pagoda langit kaca, putra surga Yin tidak banyak berguna, yang dia benci. Ini karena dia tidak punya kesempatan mencuri pagoda langit kaca. Dia ada di sana untuk harta itu secara khusus. Prince Yuming adalah seseorang yang tidak dijaga. Dewa Utara Xuan Wu jarang menunjukkan harta ini kepada orang luar, namun ia membawa banyak teman yang dipertanyakan ke sana berkali-kali. Oleh karena itu, tidak mengejutkan bahwa Yin Chaojin dan Wei Suifeng sangat menginginkannya.
Istana kura-kura hitam kura-kura terus ke utara, namun Angkatan Laut Sungai Surgawi ada di belakang mereka. Namun mereka tidak menyerang lagi. Sebaliknya, mereka hanya meminta beberapa komandan menyarankan Pangeran Yuming untuk berhenti dan kembali ke surga celestial. Tiba-tiba, Angkatan Laut berpisah, dan pasukan besar datang dari samping. Itu pergi di depan formasi Angkatan Laut, dan para dewa dan setan yang kuat memeriksa formasi pagoda langit kaca dengan hati-hati. Ekspresi Pangeran Yuming berubah saat dia berteriak dan berkata, "Dua pengawal bela diri surgawi langit." Naga Kilin langsung kehilangan kepercayaan. 10 penjaga langit celestial termasuk penjaga hutan berbulu kiri dan kanan, penjaga bela diri ilahi kiri dan kanan, penjaga bela diri naga kiri dan kanan, penjaga stratagem ilahi kiri dan kanan, dan penjaga dewa ilahi kiri dan kanan. Mereka hanya memilih talenta terbaik untuk pasukan mereka. Persyaratan minimum untuk masuk adalah untuk mencapai realm ibu kota Giok. Mereka adalah penjaga kekaisaran Kaisar Langit. Wei Suifeng adalah komandan pengawal hutan berbulu, tetapi hanya pengawal hutan berbulu kanan. Penjaga hutan bulu yang benar saja sudah cukup untuk meratakan negara atau ras besar di era Dragon Han, seperti negara hitungan naga. Kekuatan dua pengawal bela diri ilahi mungkin di atas Angkatan Laut Sungai Celestial. Tiba-tiba, genderang perang terdengar lagi ketika pasukan besar lainnya memotong formasi Angkatan Laut Sungai Celestial. Ia pergi ke depan, berhenti, dan mengangkat benderanya. Pangeran Yuming melihatnya dan berteriak, "Tentara Sekte Utara. Tentara diperintahkan oleh Tuan Surgawi nomor 1. Dia kuat dan ahli dalam formasi." Jantung naga Kilin berdebar kencang saat dia diam-diam melihat lingkaran cahaya di belakang Yan Er. Putra surga Yin melihatnya, dan jantungnya berdebar. Dia juga melihat lingkaran cahaya di belakang kepala Yan Er, tetapi dia hanya melihat pohon kuno di dalamnya dan tidak ada yang lain. Qin Mou menyalurkan kesadarannya dan berkata, "Naga Fi, santai. Pertempuran hari ini hanya akan memperkuat warisanmu dalam sejarah." Naga Kilin menenangkan diri dan berkata kepada Pangeran Yuming, "Aku melihat melalui dua pengawal bela diri suci dan tentara Sekte Utara dengan mudah, seolah-olah mereka sejelas api yang berkobar. Bagi saya, mereka menjual hidup mereka. Kemenangan akan cepat?" Di masa lalu, Pangeran Yuming dan Putra Surga Yin akan berpikir bahwa dia hanya sesumbar. Namun, Kilin Naga menghancurkan Angkatan Laut Sungai Celestial dengan mudah, memaksa mereka untuk mengakui bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu. Naga Kilin tidak bisa membantu tetapi dengan bangga mengatakan, "Tidak ada yang tahu orang yang banyak membaca, tetapi orang dengan bakat akan menemukan kesempatan untuk melepaskannya. Hari ini adalah hariku." Pangeran Yuming memuji, "Kamu benar-benar bakat yang layak, saudaraku, cukup untuk disebut sebagai penguasa surgawi nomor 1 dari era Dragon Han." Wajah Yan Er penuh dengan kekaguman padanya. Bahkan Putra Surga Yin harus memujinya, meskipun dengan getir. Dia berpikir, setelah orang ini menghalangi pasukan langit surgawi, saya akan menemukan kesempatan untuk mencuri pagoda langit kaca. Kaisar surga membelah dunia, memungkinkannya untuk mengendalikan 4 kutub dari 4 dewa. Dengan 4 dewa di bawah kendali langit surgawi, mereka tidak memiliki wilayah atau tentara. Mereka hanya memiliki keturunan untuk menjaga istana celestial mereka. Naga Kilin mampu menggunakan pagoda langit kaca, dewa ular, dan dewa kura-kura istana kura-kura hitam untuk benar-benar mengalahkan Angkatan Laut Sungai Celestial yang membuatnya menjadi jenius berbakat. Ini karena dua pengawal marshal ilahi, tentara Sekte Utara, dan Angkatan Laut Sungai Celestial gabungan memiliki kekuatan yang cukup untuk dengan mudah menginjak-injak semua praktisi yang kuat dari alam tahta kaisar di dunia, apalagi istana kura-kura hitam. Dia pantas mendapat gelar Master Surgawi nomor 1 jika dia bisa menahan serangan mereka. 3 tentara mengepung istana kura-kura hitam untuk menghentikan pergerakannya ke utara. Namun, itu sulit, karena Pangeran Yuming adalah putra Dewa Utara, dan budidayanya telah mencapai alam kaisar tahta. Ditambah dengan fakta bahwa Dewa Utara adalah orang suci yang lahir dari Sungai Celestial dan bagaimana istana kura-kura hitam pergi ke utara melalui Sungai Celestial sementara dilindungi oleh pagoda langit kaca, dan hampir mustahil bagi mereka untuk menggunakan kapal untuk menghentikan istana Celestial. Setiap kapal yang mencoba memblokirnya akan dihancurkan oleh istana Celestial. Menggunakan rantai untuk mengikat istana surgawi juga tidak mungkin. Pagoda langit kaca memiliki banyak harta yang kuat. Ketika mereka mencoba untuk menghubungkan istana Celestial dengan rantai dan pengait, para murid dari istana Celestial menggunakan kekuatan harta karun untuk menghancurkan rantai tersebut. Meskipun istana kura-kura hitam tidak cepat, tidak mungkin untuk memblokirnya. Seorang Grand Master formasi bertanggung jawab atas pagoda langit kaca. Master surgawi nomor 1 dari tentara Sekte Utara adalah Xiang Pingying. Dia adalah bakat dari tahun pertama era Dragon Han juga. Namun, ia dibayangi oleh 9 yang mulia. Dia memiliki pencapaian tinggi dalam aljabar, yang membuatnya seberat Dao Ancestor, hanya saja tidak setenar itu. Dia lebih terampil dalam formasi, meneliti struktur tubuh jasmani dan rune Great Dao dari Dewa Kuno dan memelopori formasi baru.
Pasukan surgawi mengolah formasinya. Dia adalah Master Surgawi formasi nomor 1 dari era Dragon Han. Xiang Pinying pindah ke Black Celestial Palace kura-kura dan mengorbitnya sekali untuk memeriksa formasi. Dia dengan serius berkata, yang mengatur formasi sangat cerdas. Bahkan aku tidak bisa melihat banyak formasinya. Saya akan senang selama sisa hidup saya jika saya bisa berkomunikasi dan bertukar ide dengannya. Mungkinkah itu Pangeran Yuming? Jika demikian, dia benar-benar rendah hati. Dia bersemangat dan tertawa, darahnya mendidih. Aku akan mengendalikan setiap pasukan untuk menghancurkan formasi dan berhadapan dengan ahli formasi hebat ini. Pakaiannya terangkat ketika ia dengan penuh semangat berkata, bahasa paling indah di dunia ini adalah Aljabar. Formasi yang terbuat dari Aljabar adalah puisi paling agung di dunia. Saya akan puas selama sisa hidup saya jika saya bisa menggunakan bahasa yang paling indah dan puisi yang paling agung untuk bertemu teman dengan Aljabar. Dia tertawa dan mengerahkan formasi tentara untuk menyerang pagoda langit kaca. Tentara Istana Celestial Black Tortoise lemah, karena bidang budidaya para murid rendah. Namun, dengan kekuatan harta nomor 1, pagoda langit kaca, bahkan jutaan dewa dan iblis tidak bisa menerobos dengan paksa. Namun, untuk sepenuhnya mengeluarkan potensinya, diperlukan orang yang sangat cerdas. Naga Kilin mengikuti saran Qin Mu dan segera mengubah formasi untuk menghancurkan formasi lawan dengan formasi. Penguasa surgawi nomor 1 dari surga, Xiang Pinying, merasakan darahnya mendidih. Pertempuran itu intens, dan hasilnya naik di udara. Pertempuran itu membuatnya merasa seperti telah menemukan sahabat karib. Dia mengendalikan Angkatan Laut Sungai Celestial, Tentara Sekte Utara, dan 2 pengawal bela diri dewa untuk memecah formasi dengan formasi. Dia mendorong gerakan formasi era Dragon Han ke batas absolut. Namun, Istana Kura-Kura Hitam Kura-Kura seperti senjata roh perhitungan aljabar raksasa dan tak tertandingi. Setiap formasi bersilangan, bergerak, dan terus berubah secara tidak teratur. Pakar formasi di Istana Langit tampak sangat kuat dan cerdas, karena ia memblokir semua formasi yang didirikan Xiang Pinying satu persatu, lalu menghancurkannya. Kelompok yang paling kuat di pasukan langit surgawi adalah 10 penjaga. Dewa atau iblis acak apapun dalam 10 penjaga bisa menjadi komandan pasukan lainnya. Namun, bahkan pasukan sekuat itu menderita banyak korban saat menyerang pagoda langit kaca. Xiang Pinying menjadi lebih bersemangat, dan dia menjadi semakin keras. Otaknya menghitung dengan cepat. Dia tidak peduli dengan korban dari pasukan, karena semua yang dia ingin lakukan adalah pertempuran melawan ahli di Istana Kura-Kura Hitam Kura-Kura untuk menguji budidaya mereka. Sungai Celestial diwarnai merah oleh mayat para dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya. Itu hampir menjadi sungai merah yang mengalir melalui langit berbintang yang luas. Pembantaian ini berlangsung dari fajar hingga senja dan senja hingga fajar. Selama beberapa malam, Xiang Pinying tetap bersemangat, mengubah formasi dan mendorong pasukannya untuk menyerang pagoda langit kaca. Dia luar biasa cerdas, dan dia menerobos surga demi surga berturut-turut, dari yang pertama ke yang ke-28. Dia akan segera mematahkan surga ke-80 pagoda langit kaca dan menyerang Istana Kura-Kura Hitam. Pada saat itu, pasukan telah kehilangan lebih dari setengah pasukan mereka. Para murid dari Istana Celestial Kura-Kura Hitam menderita korban besar juga. Naga Kilin bukan Qin Mu, jadi dia relatif lambat meski dinasihati oleh Qin Mu. Namun cedera kesadaran Qin Mu terlalu serius. Dia nyaris tidak sadar, dan dengan demikian keturunan kura-kura hitam pasti jatuh dan menderita. Menguras kesadaran Qin Mu sangat bagus saat ia menggunakannya untuk bertarung dengan penguasa surgawi nomor 1 dari era Naga Han, Xiang Pinying. Wujudnya menjadi begitu buruk sehingga ia berisiko kehilangan kesadarannya. Bahkan Pangeran Yuming dikerahkan olehnya. Dia berulang kali memasuki formasi untuk bertarung dan menghadapi 2 pengawal bela diri suci. Dia hampir mati untuk mereka beberapa kali. Dragon V, bawa keputusasaan pada Tuan Surgawi nomor 1 ini. Kesadaran Qin Mu berkata, hari ini, aku akan membuatmu terkenal. Menyembah pagoda langit kaca dan membalikan langit yang ke-28. Naga Kilin mendengarnya, membungkuk ke pagoda langit berbulu, dan melihat 28 kanopi pagoda langit mencabut sebelum menyebar keluar. Xiang Pinying telah menembus surga ke-28 dan akan mencapai Istana Kura-Kura Hitam. Saat itulah semuanya tiba-tiba berubah. Lapisan demi lapisan surga meluas keluar, menjadikan surga ke-28 menjadi yang pertama. Pasukan surgawi melihat kemenangan di tangan sebelum mereka tiba-tiba kembali ke lapisan terluar pagoda langit kaca. Langit interior pagoda langit kaca dijaga ketat oleh formasi. Surga yang mereka hancurkan dengan nyawa mereka dipulihkan dan dibuat menjadi formasi membunuh. Moral Angkatan Laut Sungai Surgawi, 2 pengawal bela diri suci, dan tentara sekte utara runtuh. Mereka tidak punya keinginan untuk bertarung, karena hanya keputusasaan yang mereka rasakan. Wajah Xiang Pinying tiba-tiba menjadi merah, dan dia memuntahkan darah segar sebelum jatuh ke permukaan sungai, berlutut. Rambutnya memutih pada tingkat yang terlihat, dan segera, rambut abu-abunya menjadi putih seolah-olah dia memasuki tahun-tahun seniornya. Hati daunnya runtuh,
Dan dia tidak pernah menyebutkan ide duel ahli formasi di Istana Celestial lagi. Dia tidak ingin bertarung lagi. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Mundur!" Sorak-sorai tentara mengelilinginya saat mereka mundur. Xiang Pinying meludahkan darah segar di mulut saat dia berlutut di sana. Dia dengan suara serak bertanya, "Pakar mana yang merupakan master formasi? Bolehkah Anda muncul dan biarkan saya menerima kekalahan dengan sepenuh hati?" Naga Kilin muncul. Dia berdiri di luar pintu Istana Celestial Black Tortoise, menatapnya, dan berkata, "Itu aku." Xiang Pinying memandangi Naga Kilin. Luka-lukanya bertambah parah saat dia berdiri dengan senyum pahit. Dengan rambut putih seperti salju dan suara tua, dia bertanya, "Pak, boleh saya tahu nama Anda yang terhormat?" Putra surga Yin mengangkat telinganya dan bersiap untuk menuliskan nama asli Naga Kilin sehingga ia bisa membunuhnya. Naga Kilin tersenyum dan berkata, "Saya orang gunung yang terpencil. Saya memahami tanda-tanda meteorologi dan segala macam aljabar. Aku menyebut diriku Dragon Mountain Sunren." "Gunung Naga Sunren? Terima kasih untuk pelajarannya."